4966. Pistol Ares menyapu dua pedang besar. Kedua pedang besar ini adalah hasil dari dua susunan serangan gabungan 21 orang. Namun, dua susunan serangan gabungan 21 orang tidak dapat menahan serangan Lu Ming sama sekali. Dua raungan, dua pedang perang tersapu puluhan ribu mil jauhnya, dan semua orang dalam barisan batuk darah. Dia menerbangkan dua susunan serangan gabungan 21 orang, dan Lu Ming terus menyerang. Begitu pistol diganti, satu tembakan keluar. Menyentuh. Arai serangan gabungan lainnya diterbangkan. Semua orang yang mengatur arai terluka. Pedang susunan terus bergetar, hampir tidak stabil. Saat ini, orang-orang Yuang Wang juga mengalahkan daratan dan melancarkan serangan balik. Lebih dari selusin pedang jatuh pada Lu Ming, tetapi semuanya diblokir oleh baju besi sumber tingkat atas. Lu Ming hanya goyah dan tidak terlihat seperti apa-apa. Pistol Ares tersapu lagi. Ledakan. Arai lain terpesona. Lu Ming seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Setiap gerakan dapat meledakkan susunan combo ini. Arai combo ini seperti bola tanpa perlawanan. Menyentuh. Terakhir, ada susunan serangan gabungan 18 orang, yang tidak tahan dan diledakkan oleh Lu Ming. Semua orang yang mengatur arai terbang keluar. Dari 18 orang yang menyusun susunan, 7 diledakkan dan jatuh di tempat. Orang lain, juga semua cedera hematomesis, di mana berani tinggal, mundur gila. Yang lain juga ketakutan, terutama barisan serangan gabungan 18 pria itu. Mereka semakin ketakutan dan tidak berani untuk terus menyerang sesaat. Susunan serangan gabungan 21 orang, tetapi juga dengan Lu Ming melakukan beberapa gerakan. Namun, susunan serangan gabungan 18 orang masih jauh dari cukup. Jika kamu tidak dapat menghentikan dua gerakan, kamu akan diledakkan dan tidak dapat mempertahankan lari. Lu Ming, sendirian, memblokir lebih dari selusin susunan serangan gabungan. Xian Yanxing, Qiu Yue, Dan, Pao Pao, dan lainnya dengan panik mencari obat ajaib di bidang kedokteran. Mereka seperti angin yang menyapu sisa-sisa awan. Dimanapun mereka lewat, tanah pun tersapu. Segera, obat ajaib dari bidang obat yang luas jatuh ke tangan Xian Yanxing. Lu Ming, obat ajaib telah diambil. Ayo pergi dan cari obat ajaib lainnya. Dan menelepon. Dengan kilatan tubuh, Lu Ming bergabung dengan Dan yang lainnya dan bergegas ke arah lain dari Gunung Suci Yuanji. Selusin susunan serangan gabungan tidak berani mengejar untuk sesaat. Ayo, kejar mereka. Mereka pergi ke pegunungan. Hentikan mereka. Yuan Baji dan Yuan Jiu meraung, tapi mereka tidak berani maju. Bercanda, dengan kekuatan mereka, untuk menghentikan Lu Ming, bukan untuk mencari kematian. Aku khawatir Lu Ming dapat menikam mereka sampai mati dengan satu tembakan. Mengejar. Yuan Siji menggertakkan giginya, dan Yuan Wuji serta yang lainnya mengejar Lu Ming. Segera, Lu Ming dan mereka memasuki batas Gunung Yuanji. Mereka bisa melihat ada banyak lembah di Gunung Yuanji. Lu Ming tahu bahwa ada banyak orang Yuang Wang yang tidur di lembah ini. Pada saat yang sama, dia dapat melihat bahwa di Yuanji Sensan, ada orang yang keluar masuk seperti semut. Mereka semua adalah orang Yuang Wang, dan jumlahnya luar biasa. Sejak memasuki Gunung Suci Yuanji, Lu Ming telah menemukan lebih dari 100.000 orang Yuang Wang. Apalagi sebagian besar prestasi orang Yuang Wang sangat tinggi. Yang kedua adalah kultivasi alam ketuhanan, dan sebagian kecil darinya telah mencapai alam ketuhanan. Ini adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Dibandingkan dengan salah satu dari mereka, pasukan pemusnah berjarak 18.000 mil jauhnya. Bahkan surga dan umat manusia tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tapi aneh kenapa semua kultivasi di atas alam dewa tidak sejalan dengan hukum perkembangan suatu ras. Perkembangan suatu ras harus dimiliki bersama oleh masyarakat dari semua lapisan masyarakat. Lantai bawah, lantai tengah, lantai atas. Tidak bisa semua lantai tinggi. Mengapa klan Yuang Wang tidak memiliki raja dewa, atau bahkan klan tingkat rendah? Tidak mungkin orang Yuang Wang lahir di alam Tuhan. Tidak mungkin, itu luar biasa. Berlomba melampaui alam semesta. Hati Lu Ming tiba-tiba tergerak. Di Gua Zixiao, dia sudah tahu bahwa 3 ras di area terlarang semuanya adalah ras di luar alam semesta Hong Huang. Apakah itu penyusup? Otak Lu Ming berputar dengan cepat. Mengapa ras di luar alam semesta Hong Huang memasuki alam semesta Hong Huang dan membentuk area terlarang? Mungkin karena semua ras ini adalah penyerbu, mereka menyerang karena suatu alasan, dan akhirnya, karena suatu alasan, mereka menetap di satu tempat dan membentuk area terlarang. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa orang-orang berkebangsaan Yuang Wang semuanya kuat di atas alam Tuhan. Karena saat menginvasi, tidak mungkin tinggal di rumah, dan tidak mungkin eksis dengan level rendah. Apakah ketiga klan di daerah terlarang menyerbu? Jika demikian, apa yang terjadi pada abad terakhir? Mengapa ras ini berubah menjadi daerah terlarang pada akhirnya?
Pikiran Luming terus meluas, banyak berpikir, tetapi lebih banyak pertanyaan muncul. Dia tahu sangat sedikit tentang benua banjir dan kelaparan di masa lalu, tetapi satu hal dapat disimpulkan bahwa benua banjir dan kelaparan di masa lalu adalah zaman yang luar biasa, yang berkali-kali lebih makmur daripada sekarang. Dikatakan bahwa ada lebih dari satu yang abadi dalam banjir dan gurun di zaman lalu. Itu adalah masa ketika banyak makhluk abadi bersaing untuk mendapatkan supremasi. Tidak seperti sekarang, tidak ada yang abadi. Ada juga bidang kedokteran yang sangat besar, beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Pada saat ini, sorakan gembira dan menyela pikiran Luming. Benar saja, ada bidang kedokteran di bawah. Di bidang pengobatan ini, banjir yang berlebihan dan atmosfer tandus akan segera berubah menjadi esensi. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk menanam obat ilahi. Terlepas dari jarak tertentu, ada bau obat yang kuat. Aku yakin pasti ada obat ajaib di dalamnya. Hidung dan terus mengaduk, dan mulutnya hampir keluar. Mereka tidak ragu dan bergegas ke bidang kedokteran. Wajah Yuan Shiji sangat berubah. Ayo, lari dan hentikan mereka. Yuan Shiji mengaum. Mereka bergegas dengan susunan serangan gabungan itu. Siapa kamu? Keluar dari sini. Ada juga beberapa wali Yuang-Wang di bidang kedokteran. Melihat Luming dan yang lainnya, mereka banyak minum. Membunuh. Minuman dingin Ling Yuwei, gas pembunuh sangat berat, busur lurus mengambil panah, dalam sekejap, menembakkan lebih dari 10 anak panah. Bakat dan potensi Ling Yuwei semakin kuat, dan kekuatan tempurnya menjadi semakin menakjubkan. Sekarang, dia telah mencapai puncak Tuhan, dan kekuatan tempurnya terbuka penuh. Dia lebih baik dari kaisar yang paling kuat. Klan Yuang-Wang biasa tidak bisa menolak sama sekali. Lebih dari selusin klan Yuang-Wang langsung ditembak. Luming, Xian Yanxing, Qiu Yue dan lainnya juga membunuh puluhan orang Yuang-Wang dalam sekejap. Di mana orang Yuang-Wang lain berani tinggal, mereka semua kabur dengan gila-gilaan. Mereka dengan mudah memasuki bidang kedokteran. Bidang kedokteran ini tidak hanya tidak dijaga oleh ahli manapun, tetapi juga tidak memiliki susunan. Karena ladang obat ini berada di Gunung Suci Yuanji, tempat orang-orang Yuang-Wang duduk, mengapa mereka membutuhkan susunan apapun? Ini mudah bagi Luming dan lainnya. 4967. Ini ramuan tingkat atas. Tiba-tiba, dan kaget dan meraung. Luming, Xian Yanxing dan yang lainnya juga terkejut, dan mata mereka tiba-tiba membelalak. Di bidang kedokteran, ada mata air bening yang hanya berukuran 1 meter, seperti kolam kecil. Di dalam air kolam, ada 2 obat ajaib yang bermandi di dalamnya. Kedua obat ajaib ini sangat ajaib. Di atas mereka, ada 2 obat ajaib kecil yang berkeliaran. Secara mengesankan, mereka semua adalah obat ajaib tingkat atas. Jelas, bidang obat ini luar biasa, dan ada 2 tanaman obat tingkat atas yang hidup di sini. Cong-cong, 2 obat ajaib tingkat atas ini adalah milik kita. Dan meraung penuh semangat. Tentu saja, aku tidak berani terlalu keras karena takut mengganggu 2 ramuan tingkat sumber teratas. Lakukan. Luming minum rendah. Mereka seperti kilatan petir. Dalam sekejap, mereka dekat dengan 2 obat ajaib tingkat sumber teratas. Musim semi ini harus menjadi semacam mata air ilahi. 2 obat ajaib tingkat atas, mandi di mata air suci, diam-diam memberi makan diri mereka sendiri dengan mata air suci, jelas tidak menyangka seseorang akan menangkapnya. Obat ilahi tingkat atas sangat berharga dan misterius. Ini sama sekali berbeda dari obat ilahi tingkat sumber biasa. Obat ajaib tingkat sumber umum, yang sebagian besar sekali pakai, tidak akan habis sekali. Namun, ramuan tingkat sumber teratas tidak perlu diambil oleh seluruh tanaman. Sebagai gantinya, dapat diambil dengan memeras cairan darinya secara berkala. Dengan cara ini, dapat digunakan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, obat tingkat sumber teratas dapat dibudidayakan setiap saat. Perawatan obat tingkat atas juga sangat baik. Di Gunung Suci Yuanji, mereka datang dan pergi dengan bebas, dan tidak ada orang Yuang-Wang yang akan menangkap mereka. Setelah 2 ramuan tingkat sumber teratas menemukan Luming dan mencoba melarikan diri, itu agak terlambat. Xian Yanxing dan Pao Pao menembak pada saat yang sama, menggunakan kekuatan medan iblis dan ruang dan waktu, dan dengan cepat mengerahkan beberapa susunan pemblokiran. 2 obat ajaib tingkat sumber teratas keluar dari mata air suci, bergegas ke kiri dan ke kanan, mencoba melarikan diri. Luming, kamu berani. Kamu sangat berani. Saat ini, Yuan Shiji, Yuan Wuji, dan lainnya telah tiba. Melihat pemandangan ini, mereka mengaum. Obat tingkat atas, bahkan di keluarga Yuang-Wang, sangat langka dan berharga. Seluruh klan Yuang-Wang, jumlahnya tidak banyak, dan mereka enggan untuk membawa mereka kembali. Sekarang, Luming dan yang lainnya berani melawan obat tingkat atas, yang membuat mereka geram. Lakukan. Hentikan mereka. Yuan Shiji, Yuan Wuji,
dan lainnya telah mengambil tindakan satu demi satu. Ada 6 orang, 6 serangan mengerikan, mengalir ke arah Luming. Tuhan yang tak terkalahkan. Begitu pihak lain bergerak, Luming tahu bahwa 6 orang yang bergerak semuanya berada di level dewa yang tak terkalahkan. Hanya ada 6, yang kurang dari yang diharapkan Luming. Luming mengira setidaknya ada 10 dewa yang tak terkalahkan di klan Yuang Wang. Nyatanya, Luming salah memahami kelangkaan Tuhan yang tak terkalahkan. Nyatanya, hanya ada 6 dewa tak terkalahkan di klan Yuang Wang. Mereka yang belum terbangun tidak memiliki dewa yang tak terkalahkan. Karena bencana asalnya sekarang, dan asalnya tidak bisa keluar, peran dewa yang tak terkalahkan terlalu besar. Selain itu, ketika mereka ingin memperebutkan harta Gua Zixiao, klan Yuang Wang memasukkan sumber daya ke dalamnya, dan memimpin dalam menghidupkan kembali yang kuat di tingkat dewa yang tak terkalahkan. Selama 8.000 tahun terakhir, lebih dari 100.000 orang telah dihidupkan kembali, tetapi hanya ada 6 orang. Selain mereka berenam, susunan serangan gabungan 21 pria juga datang dengan cepat. Aku akan menghentikan mereka. Suara Luming terdengar. Dia memegang senjata Ares dan mundur. Pistol Ares menusuk Yuan Shiji dan lainnya. Ngomong-ngomong, 2 obat sumber teratas sudah menangkap kura-kura dalam toples. Dia tidak perlu merawat mereka. 6 tombak, memecahkan kehampaan, memancarkan kekuatan teror. Tubuh Yuan 4 ekstrim 6 orang, tidak bisa menahan ketegangan, di hati kaget. Mereka keluar semua dan membuat langkah terbaik. Gerakan membunuh mereka sangat mirip. Mereka semua mengandalkan cahaya di tubuh mereka. Misalnya, Hongxi Xiangwang dan Heiyue Xiangwang dari Yuan Wuji dan Yuan Liuji, dan lainnya serupa. Mereka semua mengendalikan semacam Xiangwang. Mereka yang bisa menjadi dewa tak terkalahkan adalah pengendali cahaya. 6 lampu abadi dan 6 tombak bertabrakan satu sama lain. Boom, boom. Ada 6 ledakan gemuruh berturut-turut, dan momentum menyapu segala arah. Kemudian, Yuan Shiji dan yang lainnya terhuyung mundur, dan semua orang, setidaknya, mundur 100 mil. Luming, di sisi lain, hanya goyah dan menstabilkan dirinya. 6 orang Yuan Shiji, meskipun mereka sudah lama mengetahui kekuatan bertarung Luming, masih menarik napas dingin, dan wajah mereka berat. Kekuatan bertarung positif Luming di luar dugaan mereka. Dengan 1 orang, dia melawan 6 dari mereka secara langsung dan memukul mundur mereka. Mengerikan. Terakhir kali, sebelum pasukan Tianmi ditempatkan, Luming mengalahkan 16 dewa yang tak terkalahkan dengan kekuatan 1 orang, tetapi pada saat itu, Luming mengandalkan pertahanan baju besi tingkat atas untuk menghancurkan mereka semua. Sekarang, Luming telah mengalahkan 6 dewa tak terkalahkan mereka secara langsung. Dengan kata lain, jika kekuatan 6 dewa tak terkalahkan tidak sebaik Luming, bagaimana tidak membuat orang panik? Ayo ayo. Yuan Shiji mengaum. Ke-6 dewa yang tak terkalahkan terus melakukan 6 serangan. Luming terus mengayunkan senjata Ares dan melancarkan serangan. Sekarang, tujuan utama Luming adalah melawan. Tujuannya adalah membiarkan Xian Yanxing dan mereka berhasil menangkap 2 obat ajaib tingkat atas dan mencari obat ajaib lainnya. Jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang seperti yang dia lakukan terakhir kali, dia dapat dengan mudah mengalahkan Yuan Shiji 6. Tapi dengan cara ini, klan Yuang Wang lainnya dapat mengambil kesempatan untuk menyerbu dan menyerang Xian Yanxing dan yang lainnya, terutama susunan serangan gabungan itu. Terdengar serangkaian raungan, dan ke-6 dewa yang tak terkalahkan itu tiba-tiba mundur. Tapi kali ini, Xian Yanxing dan mereka akhirnya mendapatkannya. 2 obat ajaib tingkat sumber teratas terjebak oleh susunan dandan. Kemudian Xian Yanxing dan Qiu Yue menangkap mereka satu persatu dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan untuk sementara waktu. Brengsek. Yuan Shiji dan yang lainnya meraung. Mereka telah dilaporkan sebelumnya, dan Luming telah mengambil salah satu ramuan tingkat sumber teratas mereka. Sekarang ada 2 lagi. Itu 3. 3 obat ajaib tingkat sumber teratas, yang merupakan kerugian besar. Kamu tahu, di Gua Zixiao, keluarga Yuang Wang hanya mendapatkan 3 obat dewa tingkat atas. Oleh karena itu, Luming tidak boleh pergi, jika tidak, mereka akan kehilangan 3 ramuan tingkat atas. Yuan Shiji 6 meluncurkan serangan gila, dan susunan combo itu juga tiba. Keluar dari sini. Luming meraung, semangat juangnya mendidih, dan kekuatan tabu berjalan dengan liar. Dengan satu tangan, sepotong daratan muncul dan ditekan ke arah susunan serangan bersama itu. Dan dia, dengan baju besi, mulai melawan. 4968. Luming mulai melawan. Ngomong-ngomong, Xian Yanxing dan yang lainnya telah memenangkan 2 obat ajaib tingkat atas. Bahkan jika seseorang terburu-buru untuk berurusan dengan Xian Yanxing, mereka dapat melawan. Aku tidak bisa melawan sebelumnya. Aku khawatir aku akan dilarikan oleh obat ajaib tingkat atas. Sekarang, meski kalah, tapi ada gelembung, mereka bisa mundur dengan tenang. Xian Yanxing dan yang lainnya berkumpul bersama dan mulai mencari obat dewa tingkat lain.
Tujuan utamanya adalah obat tingkat sumber. Setidaknya ada selusin obat tingkat sumber di bidang kedokteran ini. Itu adalah raja obat dari bidang obat ini. Ini menyebar ke semua daerah. Bersenandung. Pistol Ares bergetar dan Luming tersapu. Kali ini, alih-alih membidik 6 orang, kami membidik 1 Yuan Shiji. Yuan Shiji adalah seorang pria. Bagaimana dia bisa menghentikan serangan Luming? Bahkan jika dia memiliki cahaya abadi untuk melindungi tubuhnya, itu tidak berguna. Di bawah pemboman senjata Ares, Xiang Wang gemetar hebat. Bentuk tubuh Yuan Shiji terbang seperti bola, dengan mulut penuh darah dan wajah pucat. Adapun Luming, meskipun dia dipukul oleh orang lain, dia diblokir oleh baju besi sumber tingkat atas. Berdengung. Dengan getaran konstan dari senjata Ares, Luming terus bergerak. Yuan Wuji, Yuan Liuji, dan lainnya mengikuti Yuan Shiji dan ditembak. Di kejauhan, orang Yuan Wang lainnya melihat pemandangan ini dan terus menghirup udara dingin. Sangat mengerikan. Kekuatan bertarung Luming sangat mengerikan. Di mata mereka, dewa yang tak terkalahkan, di depan Luming, sangat rapuh. Seperti bola, Luming meniupnya satu persatu. Apakah Luming masih Tuhan? Dewa yang tak terkalahkan begitu rapuh di hadapannya. Bukankah dewa biasa lebih rendah dari bayi di depannya? Tidak ada bedanya dengan semut mol. Membunuh. Semangat juang Luming gila. Dia menerbangkan 6 dewa yang tak terkalahkan dan bergegas ke susunan serangan gabungan itu untuk meluncurkan pemboman yang sengit. Apalagi Luming hanya menatap salah satu formasi untuk menyerang. Setelah beberapa serangan berturut-turut, salah satu susunan serangan gabungan tiba-tiba dibubarkan. Semua 21 orang yang mengatur barisan itu terluka, dan 5 atau 6 orang tewas. Dengan lambaian tangannya, Luming menyingkirkan 5 atau 6 pembawa susunan serangan gabungan. Yuan Shiji dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata Qi ingin retak. 6 adik laki-laki, kamu pergi untuk membunuh mereka, yang lain, cobalah yang terbaik untuk menghentikan Luming, dan biarkan orang mengatur larik tingkat sumber, aku akan membiarkan mereka semua mati. Yuan Shiji mengaum. Segera, seseorang menyebarkan berita tersebut, dan Yuan Liuji bergegas ke Xian Yanxing dan yang lainnya. Angin bertiup kencang. Teriak. Gelembung segera mengerahkan kekuatan ruang dan waktu, menutupi semua orang, tubuh mereka bergetar, kehampaan dipenuhi gelombang, mereka menghilang dari tempat semula. Sekarang, kultivasi Pau-Pau telah mencapai tingkat dewa ke-9, dan kekuatan ruang dan waktu lebih misterius. Setelah menggunakannya, orang dengan level yang sama, bahkan asal biasa, mungkin tidak dapat memenangkannya. Bahkan jika dia membantu Xian Yanxing dan yang lainnya dengan kekuatan ruang dan waktu, kecepatan setiap orang akan sangat meningkat. Xian Yanxing dan yang lainnya hampir mencapai puncak kultivasi Tuhan. Hanya Dan yang masih menjadi master 9 kali lipat dewa. Alasan utama Dan tidak membuat terobosan adalah karena dia tidak punya waktu. Sebelumnya, ketika semua orang mendobrak pintu yang tertutup, Dan harus mengatur barisan dengan master susunan lainnya, dan kemudian 3 klan dari area terlarang datang untuk menyerang, dan kemudian ketika ketiga klan dari area terlarang mundur, Dan memiliki tidak ada waktu untuk berlatih. Tapi susunannya misterius, dan berbagai susunan misterius muncul tanpa henti. Dengan kekuatan ruang dan waktu, kecepatannya juga sangat cepat. Yuan Liuji sama sekali tidak bisa mengejar mereka. Kebencian. Yuan Liuji meraung dan terlihat jelek. Membunuh. Pada saat ini, Luming menatap susunan serangan gabungan lainnya dan meluncurkan pemboman sengit. Adapun serangan Yuan Shiji dan lainnya, dia terlalu malas untuk mengurusnya. Bagaimanapun, dengan armor sumber tingkat atas, aku tidak tahan dengan banyak trauma. Boom. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, rangkaian serangan gabungan lainnya meledak. Ketika susunan serangan gabungan ini diledakkan, Luming memanfaatkan kesempatan itu dan menembaknya dengan satu tangan. Sebuah benua terbentuk, meliputi puluhan ribu mil, mencakup semua orang ini. Bagaimana orang-orang ini bisa menahan banjir dan kelaparan Luming? Di bawah tekanan daratan, tubuh semua orang yang mengatur susunan itu meledak dan jatuh di tempat. Susunan serangan gabungan mereka, semuanya jatuh ke tangan Luming. Ini adalah satu set lengkap arai serangan gabungan 21 orang. Bawa kembali ke pasukan pemusnah, dan pasukan pemusnah akan meningkatkan susunan serangan gabungan yang kuat dan menunjukkan kekuatan tempur tingkat atas. Sialan, mundur, semua susunan serangan gabungan, mundur. Yuan Shiji mengaum. Jika terus seperti ini, semua susunan serangan gabungan lainnya akan dikalahkan oleh Luming, dan pembawa susunan serangan gabungan akan jatuh ke tangan Luming. Luming tidak memiliki kelemahan. Dia tak terkalahkan dalam pertahanan dan serangan. Yuan Shiji dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menjerat Luming, agar susunan serangan gabungan itu mundur. Namun meski begitu, pada akhirnya, masih ada susunan serangan gabungan yang diledakkan oleh Luming. Saat ini, sekelompok orang Yuan Wang lainnya bergegas mendekat. Orang-orang Yuan Wang ini semuanya adalah orang tua.
Mereka masing-masing memegang tulang di tangan mereka. Itu kerangka aslinya. Pusinan lelaki tua Guangzhou terus-menerus mengukir rune di sekitar medan perang. Apakah kamu ingin mengatur array level sumber untuk berurusan denganku? Mata Lu Ming tertegun. Dia meninggalkan Yuan Shiji dan yang lainnya dan langsung bergegas ke lelaki tua itu. Wah! Dewa perang menombak, sebuah tenda tombak pecah, langsung ditusuk ke alis lelaki tua itu. Orang tua dari klan Yuanguang ini, meskipun dia memiliki kultivasi dewa tertinggi, hanyalah dewa umum. Dia mahir dalam susunan, tetapi kekuatan tempurnya tidak kuat. Bagaimana dia bisa melawan Lu Ming? Puff, lelaki tua dari klan Yuanguang terbunuh. Tangan Lu Ming di udara, tulang asli pihak lain, lalu Lu Ming menggenggam tangan itu. Kemudian, Lu Ming membunuh lelaki tua lainnya, dan lelaki tua itu melarikan diri. Array tingkat sumber tidak dapat digunakan sama sekali. Butuh waktu untuk mengatur array level sumber. Itu tidak bisa diatur dalam sekejap seperti susunan serangan gabungan. Bagaimana Lu Ming bisa memberikan pihak lain kali ini untuk mengatur array? Sebelumnya, orang Yinsa sudah menunggu di sana terlebih dahulu. Dia melakukan serangkaian gerakan, membubarkan orang-orang tua, lalu kembali ke bidang pengobatan dan mulai mencari obat ajaib. Xian Yanxing, dan yang lainnya juga kembali ke bidang kedokteran untuk mencari bersama. Sial-sial. Yuan Shiji dan yang lainnya berdiri di kejauhan, tetapi mereka tidak berani menyerang sesaat pun. Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat membantu Lu Ming sama sekali. Menyerang Lu Ming hanya menambah kerugian. Sial, kita seharusnya menyempurnakan satu set dari 36 susunan serangan gabungan pria di awal. Jalan Yuan Liuji. Array serangan gabungan 36 orang, yang sangat mudah untuk disempurnakan, di era malapetaka non-asli, susunan serangan gabungan 36 orang, memiliki pengaruh yang kecil, tetapi biayanya luar biasa. Yuan Shiji Dao. Ada aturan di alam semesta. Biasanya, kombinasi level Senzu dan 21 orang adalah batasnya. Lebih jauh, hampir tidak mungkin untuk memperbaiki susunan serangan gabungan lebih banyak orang. Ini sama sulitnya dengan surga. 4969. Hampir tidak mungkin. Itu tidak berarti itu sama sekali tidak mungkin. Hanya saja, harganya terlalu tinggi. Hanya ada satu larik serangan gabungan 36 orang pada larik serangan gabungan 21 orang. Dimungkinkan untuk memperbaikinya dengan sukses, tetapi tingkat keberhasilan pemurnian sangat rendah. Pemurnian 100 kali mungkin tidak berhasil sekali, karena melanggar aturan alam semesta. Setelah pemurnian gagal, material akan dihancurkan. Tahukah kamu, bahan untuk menyempurnakan susunan serangan gabungan 36 orang sangat berharga. Jika kamu gagal sekali, itu akan menjadi kerugian besar. Dan bahkan jika itu disempurnakan, tidak apa-apa untuk berurusan dengan sumber umum, tetapi masih tak terkalahkan di hadapan sumber yang kuat. Untuk ras yang kuat seperti klan Yuanguang, ada banyak ahli, dan tidak perlu menyempurnakan pembawa susunan serangan gabungan semacam ini. Jadi, mereka menyesalinya sekarang. Susunan serangan gabungan dari 36 orang beberapa kali lebih kuat daripada 21 orang. Tidak masalah membunuh Lu Ming, atau setidaknya memblokir atau mengusir Lu Ming. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Mereka berguling-guling di ladang obat seperti angin dan awan. Di mana mereka lewat, obat ajaib di bidang kedokteran kosong. Haha. Orang-orang Yuanguang itu tidak berani bertarung lagi. Ayo lanjutkan. Dan tertawa dan melirik bagian lain dari gunung suci tingkat sumber. Bahagia, sungguh bahagia. Secara khusus, melihat orang-orang dari kebangsaan Yuanguang ekspresi tertekan hingga muntah darah, mereka sangat senang. Bagaimana orang-orang Yuanguang ini, yang dulunya terlihat seperti ternak, dibodohi dan dibingungkan oleh mereka sekarang, dan mereka juga dapat mencari obat ajaib. Tentu saja, kita harus melanjutkan. Tetapi kita harus mencegah mereka melompati tembok dengan tergesa-gesa. Kamu adalah ahli kebangkitan ke sumbernya. Setelah pihak lain bangun ke sumbernya, kamu akan memasuki cincin Hong Huang. Lu Mingdao. Bagus. Xian Yanxing dan yang lainnya mengangguk. Kemudian mereka menginjakkan kaki di udara dan pergi ke tempat lain di Gunung Suci Yuanji. Sial, mereka ingin pergi ke tempat lain. Mereka serakah. Yuan Wuji mengaum. Sudah waktunya untuk membunuh, saatnya untuk membunuh. Orang lain dari klan Yuanguang juga berteriak. Biarkan Benyuan bangun, biarkan Benyuan yang kuat bangun, bunuh Lu Ming. Yuan 4 cara gemuruh yang sangat rendah. Mereka yang bangun di atas tahap tengah asal mula akan jatuh segera setelah mereka bangun, dan mereka akan berada di bawah tekanan besar dari asal mula. Aku khawatir mereka tidak akan berguna. Yuan Wuji bertanya. Biarkan Yuan Konghai bangun. Jalan Yuan Shiji. Yuan Konghai. Tapi di awal asalnya, dia menyadari keberadaan Yuan Su. Dia memiliki bakat dan potensi besar. Apakah layak bertarung melawan Lu Ming? Jalan 5 Yuan. Ya,
saudara keempat, Luming mengenakan baju besi senjata sihir tingkat atas, dan dia memiliki seorang master yang dapat mengendalikan ruang dan waktu di sekitarnya. Kemampuan menyelamatkan nyawanya luar biasa. Bahkan Yuan Konghai tidak membunuhnya, tetapi biarkan Yuan Konghai pengorbanan sia-sia. Yuan Liuji juga mengikuti jalannya. Kata-kata Yun Wuji dan Yuan Liuji membuat Yuan Shiji ragu-ragu. Liu dibenar, aku pikir tidak apa-apa untuk membangunkan seseorang yang potensi bakatnya telah habis, tetapi kekuatannya dapat menghentikan Luming. Jika kamu ingin membunuh Luming, ada banyak peluang. Setelah bencana, Luming akan mati. Jalan Yuan Wuji. Bagus. Akhirnya, Yuan 4 Tiang mengangguk dan mengadopsi Yuan 5 Tiang dan Yuan 6 Tiang. Alasan utamanya adalah kemampuan Luming untuk melindungi hidupnya terlalu kuat. Bahkan ahli top di awal asal mungkin tidak dapat membunuh Luming. Luming mencari langit di atas gunung dewa tingkat sumber, mencari ladang obat lain atau obat dewa tingkat atas. Tiba-tiba, di lembah gunung suci tingkat sumber, embusan teror memenuhi udara. Nafas asal. Tubuh Luming dan orang lain segera berhenti, dan wajah mereka menjadi bermartabat. Keluarga Yuang Wang akhirnya mau tidak mau membangunkan keberadaan negara asal. Kalian semua berada di tengah banjir dan kelaparan. Kata Luming segera. Asal-usul kebangkitan Yuang Wang jelas tidak sederhana. Sekarang setelah kamu mengetahui kekuatan bertarung Luming, sumber kebangkitannya jelas tidak biasa. Ada terlalu banyak faktor yang memengaruhi keefektifan pertempuran dalam situasi aslinya. Bahkan di tahap awal dari asal yang sama, efektivitas tempurnya akan sangat berbeda. Jika kamu datang ke Master Top, Luming juga berbahaya. Saat dia mendesak Hong Huangji, sebuah ketertarikan muncul. Xian Yanxing dan yang lainnya memasuki Hong Huangji satu demi satu. Tubuh Luming mundur seperti kilat, yang memperlebar jarak. Pada saat yang sama, armornya bersinar, menyelimuti seluruh tubuh Luming. Kami siap untuk perang besar. Ledakan. Nafas asal meledak, dan Sreamer mengalir keluar dari lembah dan berdiri di kehampaan. Ini adalah orang tua. Ada kerutan tebal di wajah, dan sinar serta rambut beterbangan, tetapi cahaya sinar dan rambut redup. Dia memandang Luming dengan perasaan membunuh yang dalam. Meski sudah tua, sebagai sumber kehidupan, umur panjangnya hampir tak terbatas. Dia hidup dengan alam semesta. Jika tidak ada kecelakaan, dia bisa hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sekarang, karena Luming, dia akan segera jatuh. Kebenciannya pada Luming sangat besar. Nak, kamu mencari kematian, bunuh. Orang tua dari klan Yuang Wang berteriak dengan marah. Tubuh lamanya memancarkan cahaya yang luar biasa, dan kemudian bergegas ke Luming. Cahaya langit dan bumi. Orang tua dari klan Yuang Wang minum dan bertepuk tangan. Balok cahaya meledak untuk membunuh Luming. Senjata sihir tingkat sumber. Mata Luming berkilat. Pria tua itu mengenakan sepasang sarung tangan, yang mengirimkan fluktuasi kuat di bawah kekuatan tabu. Ini jelas merupakan senjata sihir tingkat sumber. Tapi Luming sekilas melihat bahwa serangan lelaki tua itu bukanlah sumbernya. Ini bukan teknik sumber. Hati Luming sedikit rileks. Kemudian, senjata Dewa Perang bergetar dan menghancurkan langit. Wah, 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 wah. Setelah serangkaian tabrakan, Luming merasakan kekuatan yang kuat mengalir masuk, dan tubuhnya mundur sekitar 1000 meter. Namun, lelaki tua itu hanya mundur beberapa ratus meter. Prajurit sihir tingkat atas, makhluk area terlarang, benar-benar kaya. Hati Luming tergerak. Orang tua dari klan Yuang Wang memiliki kekuatan rata-rata, yang hanya merupakan tahap awal asal biasa. Namun, dengan tambahan tentara sihir tingkat atas, itu tidak sama, dan kekuatan tempur telah meroket. Hal ini terlihat dari penampilan Xing Huo Yuanzun. Pada awalnya, Xing Huo Yuanzun hanya bisa sebagus satu guru dewa yang tak terkalahkan, tetapi dengan tentara ilahi tingkat atas yang diberikan oleh Bond Demon, dia langsung mengalahkan 16 guru dewa yang tak terkalahkan. Membunuh. Orang tua dari klan Yuang Wang meraung. Sejujurnya, dia juga kaget dengan kekuatan bertarung Luming. Dia akhirnya tahu mengapa Yuan Shiji dan yang lainnya ingin membangunkannya. Orang tua dari klan Yuang Wang membunuh Luming lagi. Luming, tak kenal takut, dipersenjatai dengan dewa senjata perang, bertarung dengan para tetua klan Yuang Wang. 4970. Meskipun lelaki tua dari klan Yuang Wang memegang senjata sihir tingkat atas, kekuatan bertarungnya luar biasa, yang lebih kuat dari sumber asli kebangkitan Tianren.
Karena asal mula kebangkitan klan Tianren hanya mengendalikan tentara sihir tingkat sumber biasa. Namun, meskipun Lu Ming tertinggal, tetapi pihak lain ingin menghancurkannya sepenuhnya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Mereka bertarung selama puluhan gerakan berturut-turut, dan Lu Ming melawan. Senang, senang. Lu Ming memiliki mata yang cerah. Sangat menyenangkan bertarung dengan lawan seperti itu, dan itu bisa memberi Lu Ming tekanan kuat sepanjang waktu. Untuk mengatasi serangan lawannya, Lu Ming harus merangsang potensinya secara ekstrim di setiap gerakannya. Dengan cara ini, pemahamannya tentang teknik sumber menjadi semakin jelas. Meskipun jalan masih panjang sebelum kita dapat memahaminya sepenuhnya, setidaknya kita harus mendekatinya langkah demi langkah dengan tegas. Sementara Lu Ming berkelahi dengan para tetua Yuang Wang, orang-orang Yuang Wang lainnya tidak menganggur. Para master yang mahir dalam arai mengatur arai level sumber di beberapa tempat penting di sekitar mereka. Keberadaan sumber hanya bisa bertahan paling lama setengah bulan. Setelah setengah bulan, itu akan jatuh dan menghilang. Mereka perlu menerapkan larik tingkat sumber dalam waktu setengah bulan. Pada saat itu, meskipun tidak ada sumber, mereka juga dapat mengandalkan larik tingkat sumber untuk membuat Lu Ming sulit mendekat. Lu Ming dan lelaki tua dari klan Yuang Wang bertarung beberapa gerakan lagi dan mundur dengan cepat. Kemana harus pergi? Orang tua dari klan Yuang Wang banyak minum dan mengikuti Lu Ming. Namun, saat ini, gelembung telah keluar dari banjir, menyelimuti Lu Ming dengan kekuatan ruang dan waktu, membuat kecepatan Lu Ming melonjak. Tiba-tiba, dia menyingkirkan orang tua dari klan Yuang Wang. Orang tua dari klan Yuang Wang menunjukkan keengganannya, tetapi dia tahu betul bahwa tujuan kebangkitannya adalah untuk menjaga gunung suci tingkat sumber. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa mundur dan berhenti di gunung suci tingkat sumber untuk mencegah Lu Ming menyerang. Segera setelah itu, Lu Ming muncul di kejauhan, mengamatinya, dan menghela napas. Dia tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan keuntungan di klan Yuang Wang. Selama dia mendekat, sumbernya akan menghentikannya, dan master susunan dari klan Yuang Wang itu selalu mengatur susunan itu. Selama array level sumber adalah 10%, Lu Ming tidak bisa mendekat. Namun, keluarga Yuang Wang tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan, ada tempat lain, mungkin keuntungan. Chang Minghai. Chang Minghai belum pernah ke sana. Memikirkan hal ini, Lu Ming berbalik dan pergi, menghilang ke dalam kehampaan. Dia pergi ke arah Laut Changming. Setelah beberapa waktu, Lu Ming muncul di dekat Laut Changming. Laut Changming, seperti namanya, adalah lautan. Ada lautan luas di kehampaan alam semesta, tetapi ada banyak pulau di lautan. Inti pulau adalah yang terbesar. Di sekitar pulau terdapat banyak sekali pulau kecil, setidaknya ribuan jumlahnya. Ribuan pulau kecil, dikelilingi pulau besar, seperti bintang. Dan, Chang Minghai, apakah kamu punya susunan? Lu Ming bertanya pada Dan. Padahal, Dan sudah lama berkonsentrasi pada observasi. Setelah beberapa saat, Dan berkata, tentu saja, ada susunan. Di Laut Changming, pulau-pulau ini adalah dasar dari susunan. Pulau-pulau ini merupakan susunan yang sangat mengerikan. Aku khawatir tingkat susunan akan tidak lebih rendah dari gunung suci tingkat sumber. Oh, dengan cara ini, bahkan keberadaan negara aslinya tidak dapat memotivasinya. Lu Ming tahu. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Selain larik ini, apakah ada larik lain, seperti larik tingkat sumber? Lu Ming bertanya. Tidak, sama seperti Gunung Yuanji, tidak ada. Jalan Dan. Lu Ming senang. Daerah terlarang ini benar-benar sama. Mereka semua terlalu percaya diri. Tidak ada arai lain kecuali yang mengerikan. Tentu saja, mereka punya alasan untuk percaya diri. Jika mereka berada di arah malapetaka yang tidak asli, susunan mengerikan mereka akan cukup untuk menghentikan atau bahkan membunuh musuh yang kuat. Belum lagi di antara makhluk di area terlarang, ada banyak master yang tinggal di tempat di mana mereka tidak tahu seberapa kuat mereka. Selain itu, di alam semesta yang luas saat ini, jumlah master telah layu. Bahkan di saat bencana awal, jumlah masternya luar biasa. Siapa yang berani membobol mereka? Di mana mereka akan berpikir bahwa Lu Ming adalah orang yang aneh. Kalau begitu, pegang. Lu Ming tersenyum dan bergegas ke laut bersama Dan yang lainnya. Segera setelah itu, di lautan Changming, terjadi kekacauan besar. Seperti gunung dewa tingkat sumber, Laut Changming juga menanam sejumlah besar obat dewa, Lu Ming mereka menjara sembarangan, dan panen mereka, daripada di gunung dewa tingkat sumber lebih besar. Mereka benar-benar mendapat 4 dari mereka. Akhirnya, Chang Minghai mengambil tindakan pencegahan yang sama dengan tingkat sumber Sensan untuk membangunkan sumber dan menghentikan Lu Ming, sementara yang lain mulai mengatur susunan tingkat sumber. Pada saat ini, Lu Ming dengan tenang mundur. Kali ini, mereka mendapat panen besar. Tingkat sumber Sensan dan Chang Minghai bersama-sama, mereka mendapat 7 obat ilahi tingkat sumber teratas. Ini panen besar. Selain 3 yang sebelumnya diperoleh sendiri,
mereka sekarang memiliki 10 obat ajaib tingkat atas di tangan mereka. Aku khawatir tidak banyak lagi obat ajaib tingkat atas di area terlarang. Yuan Buangzu dan Chang Minghai tentu saja sangat marah, ingin membangunkan sejumlah besar sumber dan membunuh untuk menghancurkan pasukan surgawi. Namun, pada akhirnya, dia menahan diri. Itu tidak layak. Beberapa ramuan tingkat sumber sangat berharga, tetapi tidak layak mengorbankan begitu banyak orang kuat di dunia asli. Selain itu, dalam beberapa ratus tahun, malapetaka awal akan berakhir. Belum terlambat untuk memusnahkan pasukan surgawi saat bencana aslinya selesai. Biarkan mereka menjadi sombong untuk sementara waktu. Setelah mereka kembali ke markas tentara pemusnahan, Luming mengirim para ahli untuk memperhatikan pergerakan dunia luar. Luming masih khawatir makhluk di area terlarang akan membalas dengan gila-gilaan. Namun pada akhirnya, ditemukan bahwa makhluk di area terlarang tersebut tidak bertindak gegabah. Di alam semesta, perdamaian telah dipulihkan. Semua kekuatan saling takut. 3 klan di area terlarang, Tianren, takut pada Luming dan tidak berani menyerang. Namun, 3 klan di area terlarang telah berperilaku baik, dan telah mengatur banyak susunan level sumber di bidangnya masing-masing berdasarkan tulang asli mereka. Secara alami, Luming tidak berani menyerang area terlarang ini lagi. Alam semesta telah jatuh ke dalam kedamaian yang langka, dalam pengumpulan sumber daya, perkembangan yang tenang, menunggu masa lalu dari malapetaka asli. Setelah ditutup. Kultivasinya masih di tingkat ke-9 dewa. Dia harus menerobos ke puncak Tuhan sesegera mungkin untuk mengatur susunan tingkat sumber dengan lebih baik. Tentara pemusnah, kediaman Luming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue, Tang Jun, Bon Demon, Pao Pao, dan lainnya berkumpul bersama. Mata mereka tertuju pada tangan Luming. Karena di tangan Luming, dia memegang obat ajaib tingkat atas. Dikatakan bahwa obat sumber teratas dapat digunakan berulang kali. Setiap bulan, kamu dapat mengekstrak setetes obat sumber. Pao Pao berkedip dan menatap obat sumber teratas di tangan Luming. 4971. Bagian paling berharga dari obat sumber utama adalah dapat digunakan berulang kali. Setiap bulan, kamu dapat meminum setetes obat tingkat sumber teratas. Setetes sumber larutan ilahi, mengandung saripati sumber saripati obat, efeknya sangat menakjubkan, sudah diperhitungkan, 12 tetes sumber khasiat cairan, setara dengan obat biasa sumber obat ilahi. Produksi 1 tahun setara dengan obat tingkat sumber biasa. Tahun demi tahun, berapa banyak obat tingkat sumber yang setara? Selain itu, tidak seperti pengobatan ilahi tingkat sumber biasa, itu hanya dapat diserap oleh keberadaan alam asli. Bahkan keberadaan puncak dewa dapat diserap dan disempurnakan, yang sangat membantu untuk menembus alam aslinya. Ini adalah tempat paling berharga dari ramuan tingkat sumber teratas. Bahkan makhluk area terlarang pun tidak memiliki banyak. Tak heran jika mereka akan geram jika kalah sedikit. Ayo pergi. Luming menari tangannya dan terbang dengan kekuatan tabu. Dia menutupi obat ajaib tingkat atas dan mulai memurnikannya sesuai dengan metode pemurnian obat cair. Ini pekerjaan rumit untuk mengekstrak cairan obat sumber. Kamu perlu meluangkan waktu. Kamu tidak bisa terburu-buru. Jika kamu terburu-buru, kamu akan merusak obat sumber utama. Sekitar 2 jam kemudian, setetes obat cair diekstraksi dari obat ajaib tersebut, mengeluarkan aroma yang kuat dan tak tertandingi. Di satu sisi, Xian Yanxing dengan cepat mengeluarkan botol giok, mengisi setetes cairan Yuanshan, lalu menutup-tutup botol untuk menghindari hilangnya khasiat. Setelah pemurnian, Luming memasukkan obat tingkat atas ini ke Hong Huangji. Lingkungan daratan saat ini telah banyak berubah. Hong Huangji berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini mengejutkan Luming. Tampaknya daratan di Hong Huangji sama dengan alam semesta Hong Huang, yang dihidupkan kembali pada saat bersamaan. Luming penasaran dengan asal-usul Hong Huangji. Apa asal-usul daratan Hong Huangji dan Hong Huang? Lingkungan di dalam Hong Huangji menjadi lebih baik, dan semua jenis obat ajaib yang ditanam di dalamnya subur, kuat, dan efektif. Obat ilahi tingkat atas yang disempurnakan akan pulih lebih cepat di Hong Huangji. Memurnikan setetes cairan Yuanshan dalam sebulan berarti sulit untuk mengekstrak setetes dalam sebulan jika pemulihannya bagus. Bahkan jika itu disempurnakan, itu tidak akan berhasil. Namun di saat banjir dan kelaparan, memurnikan setetes air dalam sebulan tentunya tidak menjadi masalah. Setelah merilis obat sumber tingkat atas ini, Luming memasuki Hong Huangji, mengambil obat sumber tingkat atas lainnya, dan kemudian melanjutkan untuk menyempurnakan obat sumber. Dengan cara ini, mereka menghabiskan 1 hari menyempurnakan 10 obat ilahi tingkat sumber tingkat atas, dan mengekstraksi 10 tetes obat ilahi tingkat sumber. 1 tetes untuk kita masing-masing. Luming memisahkan botol 10 giok, 1 tetes untuk kami masing-masing. Luming, aku pikir kamu harus menyimpan lebih banyak. Sekarang bencana aslinya, hanya tersisa beberapa ratus tahun. Jika sumber daya terlalu tersebar, tidak ada dari kami yang dapat menembus situasi asli dan berkonsentrasi pada kamu.
Hanya setelah beberapa ratus tahun, kamu akan dapat memengaruhi situasi aslinya. Para dewa berbicara lebih dulu. Kurasa juga begitu. Di antara kita, saudara Luming memiliki kekuatan bertarung terkuat. Setelah menembus asal, dia juga akan memiliki kekuatan terkuat, yang lebih baik daripada kita yang menerobos. Gelembung mengikuti. Xian Yanxing, Qiu Yue dan Ling Yue tidak berbicara. Lagi pula, hubungan mereka dengan Luming terlalu dekat. Jika mereka memimpin dalam melamar, itu tidak akan baik. Yang terbaik adalah membiarkan para dewa dan gelembung dikedepankan terlebih dahulu. Lagi pula aku tidak membutuhkannya. Aku akan memberikan bagianku kepada Luming. Fairway. Lihat semua orang berkata begitu, Bon Dimen dan Tang Jun juga mengangguk. Adapun apakah Dan setuju atau tidak, mereka langsung mengabaikannya. Tidak, ramuan tingkat sumber ini dibagikan oleh kami. Bagaimana aku bisa memonopoli mereka? Luming menggelengkan kepalanya. Dia tidak egois. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa di antara 10 obat tingkat atas, 5 milik Luming dan 5 milik Xian Yanxing, Qiu Yue, Dan Pao Pao. Di antara mereka, Qiu tidak membutuhkan cairan Yuanshan, yang berarti Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue, Pao Pao, Dan, Tang Jun dan Wanshan dibagi rata menjadi 5 cairan Yuanshan teratas. Mereka membagi 10 tetes obat Yuanshan secara merata dan berlatih secara terpisah. Luming duduk bersila, mengeluarkan setetes cairan Yuanshan dan menelannya. Begitu cairan Yuanshan memasuki tubuh Luming, Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa ada benda bercahaya di dalam cairan tersebut, yang sangat misterius. Luming tahu bahwa benda bercahaya ini adalah tanda asalnya. Keberadaan kondisi asli dapat memurnikan harta karun yang mengandung tanda asli dan meningkatkan kultivasi. Bahan terpenting dalam obat tingkat sumber adalah tanda aslinya. Hal yang sama berlaku untuk cairan Yuanshan. Hanya saja, tanda asli cairan Yuanshan jauh lebih lembut dan lentur, yang bisa diserap oleh puncak dewa. Namun, tanda asli yang terkandung dalam harta lainnya sangat sombong dan sulit diserap oleh puncak dewa. Tanda asli dalam cairan Yuanshan memasuki tubuh Luming, mengalir melalui pembuluh darah Luming, dan kemudian menyatu menjadi benih asli, membuat yang asli kekuatan di benih asli lebih kuat. Dengan peningkatan kekuatan aslinya, benih aslinya akan menjadi semakin besar dan semakin penuh. Ini adalah proses yang diperlukan untuk menerobos ke asalnya. Dalam proses terobosan Tuhan dari puncak ke asal, hal pertama yang harus dilakukan adalah terus mengembangkan benih asal. Ketika benih asal tumbuh hingga batasnya, mereka akan berakar dan berkecambah. Benih yang asli akan menghasilkan akar, menjulur ke bawah, dan berakar di bawah makhluk hidup. Dan di atas, akan melahirkan akar, perpanjangan ke atas, lurus di atas ruh, dan terhubung dengan alam semesta yang luas. Inilah sumber yang sebenarnya. Jalan Luming masih panjang. Kecepatan pemurnian cairan Yuanshan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama untuk setetes cairan Yuanshan diubah sepenuhnya menjadi kekuatan sumbernya. Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa benih aslinya telah melebar menjadi lingkaran kecil. Kekuatan gaya aslinya juga telah ditingkatkan. Cairan Yuanshan layak untuk cairan Yuanshan. Khasiatnya luar biasa. Jika aku bisa meminum 1 tetes cairan Yuanshan setiap hari, aku akan dapat menyerang sumbernya dalam waktu 100 tahun. Luming berpikir. Namun, ini tidak diragukan lagi adalah mimpi. Jika kamu meminum setetes cairan Yuanshan setiap hari, kamu tidak dapat melakukannya kecuali kamu memiliki 30 cairan Yuanshan tingkat atas. Setelah memurnikan setetes cairan Yuanshan, Luming masih memiliki 4 tetes di tangannya, tetapi Luming tidak terus meminumnya. Tidak baik meminum cairan Yuanshan terus-menerus. Butuh waktu untuk mengkonsolidasikan setiap tetes. Menyempurnakan setetes sehari, efeknya adalah yang terbaik. Suatu hari kemudian, Luming mengeluarkan setetes cairan Yuanshan lagi dan mulai memurnikan. Dengan cara ini, 5 hari kemudian, Luming memurnikan kelima tetes cairan Yuanshan. Kekuatan asli Luming setidaknya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Jangan remehkan 30%. Ketika Luming mendesak para prajurit sihir, dia bisa bertahan lebih lama. 4972. Waktu sedang terburu-buru, setengah tahun dalam sekejap mata. Dalam 6 bulan terakhir, Luming telah berlatih. Setiap bulan, dia akan mengekstrak 10 obat ilahi tingkat atas satu persatu. 5 di antaranya diberikan kepada Xian Yanxing dan lainnya. Dia meninggalkan 5 tetes kultivasi diri. Dalam setengah tahun, dia membuat kemajuan besar. Pada tingkat ini, dia berspekulasi bahwa hanya butuh 500 tahun baginya untuk mencapai tingkat dampak pada sumbernya. Ini sudah merupakan kecepatan yang sangat mengerikan. Tahukah kamu, keberadaan puncak dewa yang tak terhitung jumlahnya dan tahun-tahun tanpa henti tinggal di puncak dewa semuanya didasarkan pada tahun bintang. 1 tahun bintang, tapi 10 miliar tahun. Terlebih lagi, kekuatan tabu Luming naik lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Dengan kecepatan ini, sudah melawan surga. Dalam 6 bulan terakhir,
kultivasi dan juga berhasil mencapai puncak Tuhan. Setelah mencapai puncak dewa, dan telah bergabung dengan jajaran susunan tingkat sumber. Tutup selama setengah tahun, jalan-jalan. Lu Ming melangkah keluar dan meninggalkan pintu yang tertutup. Dalam kehampaan, Tianhe, Lu Ming dan Xian Yanxing berjalan bergandengan tangan di tepi Tianhe, seperti sepasang dewa. Mereka belum begitu santai untuk waktu yang lama. Mereka mengobrol dengan bebas. Mereka tidak berbicara tentang kultivasi atau situasi alam semesta saat ini. Mereka hanya membicarakan hal-hal sepele, seperti Lu Shenhuang dan cucu perempuan mereka Luci. Saat berbicara dengan Luci, Xian Yanxing mau tidak mau mengeluh. Nilai Luci, hampir lebih dari umur panjang, tapi masih sendiri, tidak mau mencari pasangan. Ini semua salahmu. Aku sudah berbicara dengannya beberapa kali. Setiap kali, katanya, kamu harus menemukan seseorang yang tidak kalah berbakat dari kakekmu. Bahkan jika itu tidak begitu baik, itu tidak bisa terlalu jauh. Pergi, di mana aku bisa menemukannya sekarang? Xian Yanxing mulai mengeluh lagi. Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, ya, salah memiliki terlalu banyak bakat. Lihat betapa cantiknya dirimu. Xian Yanxing menatap Lu Ming dengan pandangan miring dan berkata, kamu harus menasihati gadis itu. Saat itu, dia sudah menjadi gadis tua. Jangan menikah. Jangan khawatir, cucuku, Lu Ming, tidak bisa menikah. Selain itu, umur panjang praktisi bukanlah apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu ketika kamu masih sangat muda. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apa yang aku khawatirkan? Lihatlah Shen Huang. Aku sudah menikah selama bertahun-tahun, tetapi Ciar adalah satu-satunya gadis. Bagaimana aku tidak khawatir? Xian Yanxing menggores mata Lu Ming. Oh, ternyata kita tidak punya cukup anak dan cucu. Ayo kita coba yang terbaik. Lu Ming menunjukkan senyum buruk. Dia tertawa. Wajah Xian Yanxing memerah. Lu Ming menggendong Xian Yanxing, dan dengan kilasan tubuhnya, dia memasuki cincin Hong Huang. Hanya ada satu cincin Hong Huang yang mengapung di tepi sungai Tianhe. Selama setengah bulan berikutnya, Lu Ming tinggal bersama Xian Yanxing dan bekerja keras. Kamu menemaniku setiap hari. Apakah kamu tidak takut Qi Yue dan Yue cemburu? Jarang punya waktu sekarang. Pergi dan temani mereka. Kata Xian Yanxing. Xiao Qing, apa yang kamu katakan itu benar atau salah? Kapan kamu begitu murah hati? Lu Ming tanpa sadar menjawab, tetapi begitu kata-kata itu keluar, Lu Ming tahu bahwa itu buruk dan ingin menamparkan mulutnya sendiri. Benar saja, mata indah Xian Yanxing melebar. Dia memandang Lu Ming dengan kebencian dan berkata, apa maksudmu? Maksudmu aku ayam? Sama sekali tidak, aku bersumpah demi surga. Lu Ming segera bersumpah ke surga. Yah, kamu tidak mau pergi, kan? Lupakan saja. Cara terpencil Xian Yanxing. Xiao Qing, kamu telah melakukan yang terbaik. Tidak ada wanita yang lebih baik di dunia selain kamu, jadi aku pergi dulu. Dengan itu, Lu Ming pergi. Orang ini, aku tahu. Xian Yanxing menghela nafas. Ada banyak halaman di hutan pegunungan tentara Mietian yang indah. Hutan pegunungan ini kaya akan banjir dan suasana tandus, serta lingkungannya sangat bagus. Ini adalah tempat tinggal keluarga Lu. Saat ini, populasi keluarga Lu telah berkembang ke tingkat yang mencengangkan, mencapai ratusan juta. Semuanya tinggal di hutan yang luas ini. Di antara mereka, istana paling sentral dan paling luas adalah tempat tinggal orang tua Lu Ming. Di halaman, bulan musim gugur menemani Li Ping dan istrinya berbicara. Mengobrol, Li Ping menyampaikan topik itu kepada anak-anak. Tanpa dia, keturunan Lu Ming hanyalah Lu Shenhuang dan Lu Qi. Mereka pikir mereka terlalu sedikit. Bulan musim gugur, selama bertahun-tahun, apakah kamu belum hamil? Li Ping tiba-tiba bertanya. Qi Yue memerah, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tidak. Apakah Minger mengabaikanmu? Bocah itu hanya tahu bagaimana berlatih setiap hari. Aku akan berbicara dengannya di lain hari. Li Ping bersenandung dingin. Tidak, bagaimana bisa Tuan Muda mengabaikan bulan musim gugur? Qi Yue menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu sudah di sini selama hampir 2 bulan, dan kamu belum pernah melihatnya datang kepadamu. Li Ping tidak senang. Nyonya, aku benar-benar tidak memilikinya. Aku baru saja mendengar bahwa semakin tinggi kultivasi, semakin sulit untuk hamil. Penjelasan dari suara bisikan Qi Yue. Ayah, ibu, bulan musim gugur, apa yang kamu bicarakan? Saat ini, suara Lu Ming datang dari kehampaan. Lu Ming datang dari udara dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya dan senyum pahit di hatinya. Dengan kultivasinya, aku mendengarnya jauh. Tapi dia harus berpura-pura tidak mendengar. Minger, kamu tepat waktu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kata Li Ping. Ibu, aku punya sesuatu yang penting untuk dicari Qi Yue. Kita akan membicarakannya di lain hari. Qi Yue, ayo pergi.
Luming dengan cepat menarik Qiu Yue dan kabur. Dia sangat jelas bahwa jika Li Ping menariknya untuk mengobrol, itu pasti ledakan keluhan, dan itu tidak akan berakhir selama beberapa jam. Di halaman lain, Luming dan Qiu Yue muncul di halaman ini segera setelah mereka berkedip. Puan muda, kamu baru saja mendengarnya. Wajah Qiu Yue merah, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Luming. Dia tahu pencapaian Luming dengan sangat baik. Dia tidak bisa mendengar prestasi Luming. Ya, jadi kita harus bekerja keras. Luming menghela nafas. Ya. Wajah Qiu Yue memerah dan mengangguk. Kemudian angin sepoi-sepoi bertiup dan mereka memasuki ruangan. Setengah bulan kemudian, Luming muncul di atas hutan. Di tengah hutan, ada pohon yang menjulang tinggi, menembus langit, besar dan tak tertandingi, seperti pohon dewa dunia. Pohon besar ini adalah pohon suci para elf. Itu tumbuh dari benih pohon suci yang diberikan oleh Luming. Disinilah para elf tinggal. Pada awalnya, para peri hampir dimusnahkan oleh istana surgawi, dan penduduknya layu. Tahun-tahun ini, mereka bekerja keras untuk mengembangkan populasi. Setelah hampir 10.000 tahun, populasi elf melonjak, dan jumlahnya melebihi 1 miliar. Ada banyak orang, tentu saja, tidak banyak ahli. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Butuh waktu bagi seorang master untuk dilahirkan. 10.000 tahun tidak cukup untuk menghasilkan master yang kuat. 4973. Namun, dengan pulihnya alam semesta, keruntuhan alam semesta sudah menjadi tanah suci budidaya. Kondisi kultivasi berkali-kali lebih baik dari sebelumnya, dan kecepatan kultivasi praktisi berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya sekitar 10.000 tahun yang lalu, di antara para elf, ada beberapa kaisar dewa dan ratusan raja dewa. Ini tidak terbayangkan sebelumnya. 10.000 tahun hanyalah sekejap mata bagi keberadaan alam dewa. Keberadaan alam dewa, pintu tertutup manapun, lebih dari 10.000 tahun. Menurut perkembangan ini, elf ingin kembali ke level sebelum mereka dihancurkan. Di puncak pohon roh, terdapat sebuah istana mewah. Saat ini, Ling Yue sedang mengadakan pertemuan dengan keluarga roh tingkat tinggi di istana. Tidak diragukan lagi bahwa Ling Yue ada di kursi pertama. Di antara para elf, Ling Yue adalah yang pertama dalam hal kultivasi dan identitas. Di atas pohon suci roh, sosok Luming tiba-tiba muncul. Ling Yue melihat ke atas dan melihat ke atas. Selain Ling Yue, elf lainnya, tidak ada yang ditemukan. Ya, sebut saja sehari. Ling Yue mengucapkan sepatah kata, yang lain telah pergi. Setelah yang lain pergi, Luming diam-diam muncul di depan Ling Yue. Kamu ingat untuk datang kepadaku. Kupikir kamu sudah melupakanku. Ling Yue memberi Luming tatapan putih, dan matanya penuh kesedihan. Bagaimana mungkin? Tidak, aku akan datang kepada kamu segera setelah aku menyelesaikan kultivasi aku. Luming berkata, dia pergi untuk mengambil tangan Ling Yue. Wajah Ling Yue sedikit merah, biarkan Luming menariknya. Ayo kita jalan-jalan. Luming menghentikan Ling Yue dan berjalan melewati para elf. Di bulan berikutnya, Luming telah menemani Ling Yue, dan hubungan mereka berkembang pesat. Yaxian, di ruang bawah tanah yang sangat rahasia, 5 sosok sedang menunggu di sini dengan hormat. Salah satunya adalah langit. Tapi sekarang langit, sedikit pucat, nafasnya sangat lemah. Dari nafasnya, budidaya langit hanya 5 kali lipat dari Tuhan. Pada awalnya, budidaya langit adalah 9 kali lipat dewa. Jelas, di Gua Zixiao, langit menggunakan tanda abadi terlepas dari biayanya, dan gejala sisa sangat serius. Meski cukup beruntung bisa menyelamatkan nyawanya, kultivasinya turun tajam. Tidak hanya itu, dia juga melukai yayasannya. Dia tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam kultivasinya di masa depan. Di samping, 4 pemimpin klan Yaxian lainnya menghela nafas. Awalnya, dengan talenta langit, pencapaian masa depan tidak terbatas, tetapi sekarang talenta telah jatuh dan tidak ada kemungkinan kemajuan. Tiba-tiba, di ruang rahasia bawah tanah, nafas yang mengerikan keluar. Nafas ini luar biasa seperti surga, tertinggi dan abadi. 5 orang, seperti Tian Xiong, bersemangat tinggi, dan wajah mereka penuh harapan dan kegembiraan. Apakah leluhur mereka, seorang lelaki terpisah, bangun? Nafas ini naik, tapi itu tidak bertahan lama. Itu segera menyatu. Saat berikutnya, ruang-ruang rahasia itu penuh dengan gelombang, dan kemudian sesosok muncul. Sosok ini sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan, penuh dengan cahaya misterius. Namun, kita masih bisa melihat bahwa ini adalah seorang pemuda, sangat tampan, penuh dominasi, menghadap ke semua makhluk hidup. Melihat sosok ini, 5 orang yang dipimpin oleh Tian Xiong menunjukkan ekstasi di wajah mereka. Kemudian mereka membungkuk dengan hormat dan berkata dengan suara nyaring, di masa depan, Sun Tian Xiong. Chang Luo, ketuk leluhur. Bangun. Sosok seukuran telapak tangan melambaikan tangannya, sebuah kekuatan yang menahan langit dan lainnya.
Lao Zu, apakah kamu sudah sembuh total? Langit menantikan sosok ini. Sosok ini, bagaimanapun, adalah leluhur dari klan Yaxian mereka, dan itu juga merupakan kartu terbesar dan terdalam. Karena ini adalah orang yang terpisah, benar-benar abadi, makhluk tak terkalahkan yang selamat dari banjir dan kelaparan di zaman lalu. Namun, abadi ini terpukul keras dalam Perang Dunia Pertama di era terakhir dan telah tertidur. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, orang-orang Yaxian begitu sabar dan rendah hati sepanjang waktu. Tujuan mereka adalah mengumpulkan harta karun secara rahasia dan mencoba menyembuhkan yang abadi. Namun, bagaimana bisa begitu mudah menyembuhkan yang abadi? Harta karun yang terlalu tinggi untuk dirusak oleh yang abadi. Bahkan di banjir dan gurun di era terakhir, itu adalah harta karun teratas. Terlalu sulit untuk menemukannya di alam semesta banjir dan gurun yang rusak. Tapi kematian abadi Guan Zixiao, biarkan peri melihat harapannya. Pembusukan adalah esensi yang ditinggalkan oleh makhluk surgawi yang kuat. Pasti itu akan membantu nenek moyang mereka, jadi lemari besi akan bergegas untuk mengesankan yang abadi dengan biaya berapapun dan berjuang untuk kehancuran yang abadi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pulih sepenuhnya? Leluhur berkebangsaan Yaxian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, namun, kematian abadi yang sama sangat efektif. Itu membuatku pulih sekitar 50%. Apakah hanya 50%? Langit dan yang lainnya kecewa. Kamu tidak perlu kecewa, sangat jarang bagi aku untuk memulihkan 50%. Aku telah memulihkan sebagian dari kekuatan aku dan dapat menyembuhkan diri sendiri. Selama butuh waktu, 50% sisanya akan pulih cepat atau lambat. Cara leluhur orang Yaxian. Langit dan yang lainnya kembali bahagia. Lao Zu, bisakah kamu melakukannya? Jalan langit. Ada yang abadi. Bahkan jika dia terluka parah, kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Lebih dari sekadar menggosok untuk meratakan 3 klan di area terlarang, Terans, Iblis, dan Pembasmi. Apalagi sekarang sumber malapetaka, yang kuat dari 3 klan di area terlarang tidak bisa keluar, mereka pasti bisa memanfaatkan kesempatan untuk merebut beberapa harta karun alam semesta. Misalnya tubuh manusia. Begitu mereka mengendalikan harta karun teratas ini, bahkan jika situasi masa depan kacau, setidaknya mereka akan memiliki perlindungan diri. Sayangnya, langit dan yang lainnya langsung kecewa. Orang tua berkebangsaan Yaxian menggelengkan kepalanya dan berkata, di bawah bencana asal yang besar, bahkan yang abadi akan sangat terpengaruh dan tidak dapat berbuat apa-apa. Selain itu, alam semesta yang luas saat ini rusak, jantung alam semesta rusak, dan aturannya tidak lengkap. Sulit untuk menanggung kekuatan yang abadi. Begitu yang abadi bergerak, aku khawatir alam semesta tidak akan dapat menanggung dan runtuh sepenuhnya. Kemudian, semua makhluk yang terperangkap di dalamnya akan dikubur bersamanya, termasuk yang abadi. Alam semesta yang rusak tidak tahan dengan kekuatan keabadian. Jadi, sosok abadi di alam semesta asli tiba-tiba menghilang tanpa jejak, bukankah mereka mati dalam pertempuran? Langit sepertinya memikirkan sesuatu, tangisan pelan. Di awal alam semesta, ada banyak orang berbakat yang bisa mati dengan mudah. Kurasa alam semesta rusak dan tidak tahan kekuatan mereka, jadi dipindahkan. Jalan leluhur orang Yaxian. Dipindahkan, kemana perginya? Langit penuh dengan keraguan. 4974. Orang-orang berkebangsaan Yaxian semuanya bingung. Ditransfer. Sebelumnya, tidak ada desas-desus bahwa alam semesta dihancurkan dan semua orang dikuburkan, termasuk yang abadi. Apakah beberapa orang tidak mati dan meninggalkan alam semesta? Kamu mau pergi kemana? Aku tidak tahu. Nenek moyang klan Yaxian menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia ini lebih besar dari yang kamu pikirkan. Aku tidak tahu kemana mereka bisa pergi, tetapi aku dapat yakin bahwa para penguasa di era terakhir itu sama sekali tidak mati. Mereka akan mati, kembali suatu hari. Yah, masih terlalu dini untuk memikirkan masalah ini. Pada titik ini, mata leluhur klan Yaxian jatuh ke langit dan berkata, langit, kali ini, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Selama itu bisa membantu luka Lao Zu, langit akan mati. Cara hormat dari langit. Dengan baik. Nenek moyang klan Yaxian mengangguk puas. Dia sangat puas dengan generasi muda, dan kemudian berkata, kali ini kamu telah berusaha keras. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bakatmu juga bagus. Aku akan membuka kolam abadi, dan kamu akan pergi berlatih untuk 3 tahun. Mendengar ini, langit menunjukkan warna ekstasi, berulang kali bersujud, dan berkata, terima kasih, Lao Zu. 4 tuan lain dari klan Yaxian semuanya iri. Tentu saja, mereka juga senang dengan langit. Di mana kolam Lianxian? Itu adalah tempat tidur leluhur tua Yaxian, yang terluka parah. Ini sangat membantu semua peri, belum lagi orang lain. Apalagi bagi masyarakat Yaxian, hal itu berdampak buruk. Terlebih lagi, ini adalah kultivasi selama 3 tahun, yang bertentangan dengan langit. Kebanyakan orang tidak bisa mendapatkan kultivasi sehari jika mereka ingin masuk ke dalamnya. Kali ini,
meskipun langit rusak parah dan fondasinya rusak, selama ditanam di kolam abadi selama 3 tahun, fondasinya pasti dapat dipulihkan atau bahkan lebih ditingkatkan. Ikut denganku. Nenek moyang klan Yaxian mengangguk, berbalik dan berjalan menuju kedalaman kamar rahasia. Langit dengan cepat mengikuti. Dalam periode waktu berikutnya, selain menghabiskan beberapa hari dalam sebulan untuk memurnikan cairan Huaiyuanshan, Luming menghabiskan sisa waktunya bersama Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue dan, tentu saja, orang tuanya. Pada saat yang sama, aku akan meluangkan waktu untuk mengajar beberapa magang. Kedua muridnya, Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli, memasuki alam Tuhan. Kecepatannya sangat cepat. Tentu saja, itu ada hubungannya dengan lingkungan kultivasi saat ini. Lingkungan kultivasi hari ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain sumber daya besar yang diberikan oleh Luming dan bakat mereka, normal bagi mereka untuk berlatih dengan cepat. Namun kultivasi Lu Xiangxiang lebih tinggi dan telah mencapai 4 tingkat dewa, sedangkan Ouyang Moli baru saja menembus dewa. Faktanya, selama 10.000 tahun terakhir, jumlah orang yang telah menembus Tuhan telah meningkat pesat. Dalam 10.000 tahun, 2.000 dewa ditambahkan ke pasukan. Ini angka yang luar biasa. Tahukah kamu, dalam 60 tahun bintang terakhir, pasukan hanya mengumpulkan sekitar 5.000 atau 6.000 dewa. Dalam 10.000 tahun, kita dapat meningkatkan kecepatannya hingga tahun 2000. Jika kita meletakkannya di masa lalu, tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak hanya jumlah dewa yang bertambah, sebagian besar dewa asli juga melakukan terobosan dalam kultivasi. Dewa 9, dewa puncak keberadaan, jumlah lebih banyak. Tentu bukan hanya tentara anti-Jepang yang diperkuat, tapi juga pasukan lainnya. Iblis, Terans, dan ras lain, seperti 10 ras sebelumnya, memiliki lebih banyak ahli, dan semakin banyak orang yang membobol alam dewa. Di masa lalu, sangat sulit bagi Kaisar Dewa untuk menerobos ke dewa-dewa, tetapi sekarang, kesulitannya telah menurun drastis. Sebenarnya, bukan karena kesulitannya berkurang, tetapi kondisi kultivasinya terlalu bagus sekarang. Ketika orang menerobos, mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk dikendalikan, dan peluang untuk menerobos secara alami lebih besar. Dapat dikatakan bahwa alam semesta berkembang ke arah yang makmur. Selain itu, dua murid terdaftar Luming, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou, juga mencapai alam dewa dan kaisar. Terburu-buru, 50 tahun berlalu. Setelah 50 tahun, dengan kerjasama Dan banyak master susunan, beberapa susunan tingkat sumber akhirnya diatur di sekitar pasukan Tianmi. Array tingkat sumber ini didasarkan pada semua jenis logam mulia dan tulang asli. Mereka sangat kuat dan memiliki serangan dan pertahanan yang terintegrasi. Sekarang, belum lagi 16 master dewa yang tak terkalahkan, aku khawatir 16 alam asli yang kuat semuanya berbahaya. Jika seseorang ceroboh, dia bahkan mungkin terbunuh oleh array level sumber. Kekuatan array level sumber tidak lebih dari sekadar mengatakan. Sumber biasa tidak bisa menahannya. Setelah susunan selesai, penghancur langit dibebaskan dan sebuah batu besar jatuh ke tanah. Setidaknya ketika bencana asli belum berlalu, kamp tentara anti-Jepang aman, dan 3 klan atau Tianren di daerah terlarang tidak dapat lagi mengancam kamp tentara anti-Jepang. Selama bertahun-tahun, tentara anti-surga tidak berhenti mengirim orang untuk mencari petunjuk hati Renwang, tapi tidak ada yang ditemukan. Tidak hanya tentara anti-surga, Tianren, Yaxian dan Iblis, tetapi juga daerah terlarang 3 suku mengirim orang untuk mencari mereka dan tidak mendapatkan apa-apa. Hampir semua area yang diduduki oleh pasukan utama telah digeledah. Pada hari ini, Luming meninggalkan pasukan Tianmi dan pergi ke orang Yinsa. Dia tidak ingin pergi ke klan Yinsa, tetapi pergi ke alam semesta asli. Selama bertahun-tahun, dia semakin mengkhawatirkan keselamatan Mulan dan Huangling. Awalnya, Mulan dan Huangling secara keliru memasuki susunan transmisi kuno dan memasuki jalan kuno di langit berbintang. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Namun, Luming sangat khawatir langit, termasuk sepertiga dari reruntuhan alam semesta, telah terbalik, tetapi tidak ada jejak Mulan dan Huangling. Apakah Mulan dan Huangling secara tidak sengaja memasuki ras yang kuat dan terbunuh oleh ras itu? Bagaimanapun, kultivasi Mulan dan Huangling terlalu rendah. Jika alam semesta bisa membunuh mereka, ambil saja mereka. Jadi Luming memutuskan untuk mencari tahu kemana perginya Huangling dan Mulan. Tentu saja, Luming bersama Dan. Sekarang kemampuan array Dan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin itu bisa memperbaiki susunan transmisi kuno yang meledak. Di langit berbintang alam semesta, itu diselimuti oleh Ki Jahat Yin yang kuat. Ki Jahat Yin ini memiliki kekuatan yang mengerikan dan dapat mengubah makhluk biasa menjadi monster Jahat Yin. Namun, dengan pencapaian Luming dan Dan, masih sangat mudah untuk memblokir roh jahat ini. Dua orang diam-diam menuju susunan transmisi kuno, dengan kecepatan 2 orang, tidak lama kemudian tiba. Dan, lihat, bisakah susunan transmisi ini diperbaiki? Lu Mingdao.
Aku akan mempelajarinya dulu. Dan mengepung susunan transmisi kuno yang retak dan mengamatinya dengan cermat. Semakin kamu melihat, semakin kencang alis kamu. Hati Luming tenggelam sedikit. Tidak bisakah prestasi dan dalam susunan memperbaikinya? Dan telah menonton selama 3 hari 3 malam sebelum dia berhenti. 4975. Dan, ada apa? Begitu dia melihat dan berhenti, Luming bertanya. Array transmisi ini sangat tua. Tidak dapat diatur oleh orang-orang di era ini, dan sangat misterius. Ini berisi 108 jenis perubahan, terjalin satu sama lain, dan membentuk 72 jenis permutasi dan kombinasi. Dan berderak. Berhenti bicara omong kosong dan katakan saja, bisakah kamu memperbaikinya? Luming menyela dan. Apa yang terburu-buru? Aku tidak tenang sama sekali, dan aku tidak melihat siapa aku. Bagaimana aku bisa, meskipun sangat sulit untuk memulihkan susunan transmisi, tidak mungkin orang lain berhasil. Dan menyipitkan mata ke arah Luming dan sangat kesal karena Luming menyela dia. Bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatannya yang luar biasa jika kita tidak membicarakan kesulitan dari susunan transmisi kuno? Orang ini tidak bekerja sama-sama sekali. Luming terlalu malas untuk mengatur ide dan. Ketika dia mendengar bahwa itu bisa diperbaiki, dia merasa santai dan tersenyum. Dan, sulit bagimu. Jika kamu butuh bantuan, katakan saja. Lu Mingdao. Tentu saja, beberapa bahan berharga sangat diperlukan untuk pemulihan susunan transmisi kuno ini. Aku khawatir ini akan memakan waktu beberapa bulan. Segera, dan perlu menggunakan beberapa bahan, kata lagi. Memang, mereka semua adalah bahan tingkat atas. Beberapa dari mereka ada di tubuh Luming, dan beberapa dari mereka adalah pasukan penghancur surga. Keduanya kembali ke langit menghancurkan pasukan, menyiapkan semua bahan, dan kemudian kembali ke sini. Dan mulai memperbaiki susunan transmisi kuno. Bulan-bulan berlalu dalam sekejap. 3 bulan kemudian, susunan teleportasi baru muncul di depan mereka. Aku pernah mendengar bahwa susunan transmisi ini searah, bukan? Luming bertanya. Dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini mungkin kesalahan sebelumnya. Aku menemukan bahwa susunan transmisi ini bukan satu arah, tetapi 2 arah. 2 arah. Hati Luming tergerak, dan kemudian bertanya, apakah kamu tahu kemana arah susunan transmisi ini? Dalam proses pemulihan, samar-samar kita dapat merasakan bahwa itu mengarah ke kedalaman reruntuhan alam semesta, tetapi yang spesifik tidak jelas. Jalan dan. Ke kedalaman reruntuhan alam semesta. Di mana itu? Luming mengerutkan kening. Kini, hampir sepertiga dari reruntuhan alam semesta yang telah dieksplorasi telah dibalik, dan tidak ada jejak Mulan dan Huangling. Namun, ada cara lain untuk mengatakan bahwa sisa-sisa alam semesta yang belum dijelajahi juga bisa disebut kedalaman reruntuhan alam semesta. Bisakah susunan teleportasi kuno mengarah langsung ke sisa-sisa alam semesta yang belum dijelajahi? Jika benar, siapa yang membuat susunan transmisi kuno? Menurut arti dan, susunan-susunan transmisi kuno sudah sangat tua. Ini bukan dari era ini dari era sebelumnya. Namun, itu tidak bisa diatur di era terakhir. Ini adalah langit alam semesta. Bintang-bintang ini telah mengalami evolusi alam semesta. Bagaimana susunan transmisi kuno dari era terakhir dapat dilestarikan? Itu pasti diatur nanti. Lalu siapa yang mengaturnya? Hidup di daerah terlarang, Tianren, atau Yaxian. Bersenandung. Seperti yang dipikirkan Luming, susunan teleportasi yang baru diperbaiki tiba-tiba bergetar sedikit, memancarkan cahaya yang indah. Di atasnya, runeta berujung melintas. Ada apa? Susunan transmisi kuno, bagaimana awalnya? Dan berseru kaget. Apakah ada makhluk yang datang di ujung lain dari susunan transmisi? Lu Mingdao. Mereka tidak memulai susunan teleportasi, tetapi susunan teleportasi dimulai. Hanya ada satu penjelasan, yaitu sisi lain dari susunan teleportasi dimulai, dan ada makhluk yang datang dari sisi lain. Apakah itu Mulan dan Huangling? Memikirkan hal ini, mata Luming berbinar dan jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan tidak mungkin. Mungkin Mulan dan Huangling secara keliru memasuki susunan transmisi kuno dan memasuki tempat yang aneh. Karena susunan transmisi di sini meledak, mereka tidak dapat kembali dan terjebak di sana. Sekarang susunan teleportasi telah diperbaiki. Mulan dan Huangling memulai susunan teleportasi untuk kembali. Ini sangat mungkin. Hati Luming, mau tidak mau banyak harapan. Tapi saat berikutnya, murid Luming dan tiba-tiba menyusut, terutama Luming, menunjukkan warna kekecewaan. Karena sosok muncul di susunan transmisi. Sosok ini tidak mungkin salah satu dari Mulan dan Huangling. Meski diselimuti oleh sinar yang indah, kita masih bisa melihat bahwa ini adalah sosok yang sangat besar, tingginya sekitar 3 meter. Selain tangan dan kaki normal, ada 4 bayangan di belakangnya, seolah-olah ada 4 lengan lagi. Tidak mungkin Huangling atau Mulan. Luming dan saling memandang.
Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur dan siap berperang. Saat berikutnya, cahaya pada susunan transmisi benar-benar menghilang, dan sosok itu benar-benar terlihat di depan mata Luming. Ini adalah seorang pria, serba hitam, hanya wajah putih, dipenuhi dengan nafas dingin. Seperti dua kacang polong dalam kegelapan. Bukan 4 lengan, tapi 4 kaki laba-laba. Ya, bentuknya persis seperti kaki laba-laba, dan sangat tajam. 4. Ras apa ini? Luming dan Dan memiliki gerakan hati. Mereka belum pernah melihat ras seperti itu. Di antara semua ras di alam semesta, mereka belum pernah melihat ras seperti itu. Mata orang ini, sangat dingin, menyapu Luming dan Dan, mengungkapkan pembunuhan yang dingin. Kamu, datang dan berlutut, lalu ceritakan detail situasimu. Makhluk aneh berbicara dengan dingin, suaranya dingin dan kasar, tetapi mereka penuh dengan niat membunuh, seolah-olah mereka akan membunuh Luming dengan kata-kata perselisihan. Tapi apakah Luming dan takut padanya? Luming telah melihat bahwa kultivasi makhluk aneh ini berada di puncak Tuhan. Tapi di puncak Tuhan, bagaimana Luming bisa peduli? Bahkan dewa yang tak terkalahkan jauh dari lawan Luming. Selama itu bukan sumbernya, Luming tidak takut. Tadinya aku mau nanya kamu siapa? Kamu dari mana? Apalagi kamu pernah melihat dua perempuan. Sejujurnya, aku bisa mengampuni nyawamu. Luming bertanya. Ledakan. Makhluk aneh ini tampaknya dipicu oleh bahan peledak, nafas teror terisi, mesin pembunuh yang dingin, tampaknya terkondensasi menjadi esensi. Untuk mati. Minuman dingin makhluk aneh, cahaya hitam, seperti tusukan umum petir ke Luming, diarahkan ke alis Luming. Luming dengan jelas melihat bahwa itu adalah kaki laba-laba di belakang makhluk aneh itu. Itu setajam pistol panjang. Kekuatannya mirip dengan kaisar terkuat. Sudut mulut Luming dipenuhi dengan sedikit penghinaan. Begitu pihak lain bergerak, dia bisa melihat bahwa makhluk aneh ini memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan kaisar terkuat. Luming sama sekali tidak peduli dengan orang seperti itu. Wah! Luming tidak mengeluarkan senjatanya, tetapi menikamnya dengan jarinya dan menunjuk ke kaki laba-laba itu. 4976. Kapan? Jari-jari Luming ditusuk bersama dengan kaki laba-laba satu sama lain, seperti dua senjata panjang bertabrakan di udara. Dengan suara keras, Luming tidak bergerak. Makhluk aneh itu, kaki laba-laba, gemetar liar, membungkuk membentuk kurva, seolah hendak patah. Akhirnya, makhluk aneh itu mundur dengan liar. Setelah ratusan mil, dia berhenti dan menatap Luming dengan mata bermartabat. Jelas, kekuatan Luming berada di luar imajinasinya. Sungguh kaki laba-laba yang keras. Luming juga bergumam. Meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam gerakannya barusan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bahkan senjata sihir tingkat atas akan runtuh. Tapi kaki laba-laba pihak lain, tapi aman, jangan katakan apa-apa lagi, katakan saja tingkat keras, hampir mendekati senjata sihir tingkat sumber. Kekuatanmu bagus, ini sepadan dengan usahaku. Ras aneh memiliki sepasang mata, memancarkan emosi tirani. Kemudian, sepotong baju besi muncul padanya, yang tidak hanya menutupi tubuhnya, tetapi juga menutupi 4 kaki laba-laba di belakangnya, seperti 4 lembing. Kemudian, sosok aneh itu melintas, seperti kilatan petir menuju Luming. 4 kaki laba-laba di belakangnya bergerak bersamaan, seperti 4 senjata panjang, menikam Luming. Pukulan ini, jelas lawan menggunakan seluruh kekuatannya, ditambah pemberkatan armor, kekuatannya melonjak. Itu dekat dengan kekuatan tempur mantan utusan raja dari klan Yuanguang. Namun, Luming masih tidak memperhatikan kekuatan bertarungnya. Pistol Ares muncul, ditembakkan dengan satu tusukan, 4 tombak meledak, dan saling menusuk 4 kaki laba-laba. Titik pistol ke Maimang. Ding, 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 ding. Ada 4 suara pertarungan emas dan besi berturut-turut, dan kemudian sesosok tiba-tiba mundur, yang merupakan makhluk aneh. Seperti yang bisa kau lihat, armor yang menyelimuti keempat kaki laba-labanya memiliki retakan yang tebal. Kamu. Makhluk aneh itu akhirnya panik, dan ada sorot ketakutan di matanya. Armornya, bagaimanapun, adalah senjata ajaib tingkat Yuan. Itu dipecahkan oleh Luming. Ini menunjukkan bahwa tombak Luming memiliki level yang lebih tinggi dari armornya, dan kekuatan tempurnya sangat buruk. Dia tidak bisa berurusan dengan orang seperti itu sama sekali. Teran, di antara Terans, ada master tersembunyi. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak bisa melawannya. Itu cara terbaik untuk pergi. Pikiran makhluk aneh itu berubah tajam, lalu berbalik dan berlari menuju susunan transmisi kuno. Bagaimana Luming bisa melepaskannya? Sua. Kekuatan bertarung Luming terbuka penuh, dan ketika dia melangkah keluar, dia muncul di atas makhluk aneh itu. Pistol Ares menghantam makhluk aneh, seperti gunung besar, satu sama lain. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan tekanan yang mengerikan membuat makhluk aneh menjadi dingin. Dia melakukan tembakan penuh,
4 kaki laba-laba disilangkan, mencoba memblokir senjata Ares. Namun, di hadapan Luming yang penuh dengan kekuatan tempur, dia terlalu jauh tertinggal. Ledakan. Pistol Ares mengenai 4 kaki laba-laba. 4 kaki laba-laba syok gila, dan kemudian sentuhan, meledak terbuka. Ya, dengan baju besi di atasnya, itu pecah. Makhluk aneh mengeluarkan jeritan melengking, sulit dipukul ke tanah. Di tanah, Rune pada tiba-tiba muncul, membentuk sebuah arai. Makhluk aneh menghancurkan arai, dan sebagian dari kekuatan mereka dihilangkan oleh arai. Ini adalah tangan Dandan, jika tidak, jika pihak lain menyentuh tanah, planet ini pasti akan meledak. Makhluk aneh, mulut besar darah, wajah pucat, semua tulang hampir patah tergeletak di sana, tidak bisa bergerak. Ini adalah bagian dari kekuatan Luming pada saat kritis, jika tidak, tembakan ini dapat membuat bentuk dan semangat pihak lain menghilang. Ayo, kamu dari mana? Pernahkah kamu melihat dua wanita? Luming berdiri di atas makhluk aneh itu, saling memandang dan bertanya dengan dingin. Beraninya kamu membunuhku? Aku adalah anggota dari klan laba-laba jahat 9 Yin. Jika kamu berani membunuhku, klan laba-laba jahat 9 Yin tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Makhluk aneh mengaum. 9 laba-laba ajaib Yin. Baik Luming maupun Dandan bingung karena mereka belum pernah mendengar nama itu. Keraguan ini melintas begitu saja di hati Luming. Di mata Luming, kesempatan membunuh sangat dingin, dan dia berkata, sepertinya kamu ingin mati. Puff. Tombak Ares menembus celah di armor lawan. Tombak kecil memasuki tubuh lawan dan terus bergerak, menghancurkan otot dan tulang di tubuh lawan. Sisi lain berteriak melengking. Butuh waktu lama untuk berhenti. Aku bilang. Makhluk aneh itu tersentak dan tidak tahan. Dia sangat jelas bahwa Luming tidak takut dengan klan laba-laba sihir 9 Yin mereka. Jika dia terus berjuang keras, dia tidak bisa mati. Segera, pihak lain membicarakan semuanya secara utuh. Setelah mendengar ini, Luming dan terkejut. Karena menurut apa yang dikatakan pihak lain, dia menilai bahwa pihak lain sebenarnya berasal dari 2/3 reruntuhan alam semesta yang belum dijelajahi. Itu berasal dari daerah terlarang yang disebut Pasar Sihir Jiwin. Pemilik Pasar Sihir Jiwin adalah keluarga laba-laba ajaib Jiwin. Dia tidak melihat Mulan dan Huangling. Dia menemukan jalan transmisi tua secara tidak sengaja. Dia datang ke sini melalui jalan transmisi ini. Itu makhluk daerah terlarang lainnya, dan berasal dari 2/3 sisa reruntuhan alam semesta. Luming dan Dandan saling memandang dan dapat melihat keterkejutan di mata masing-masing. Faktanya, banyak orang dari pasukan anti surga berspekulasi bahwa mungkin ada lebih dari satu area terlarang di alam semesta. Ini telah diungkapkan oleh langit sebelumnya. Pada abad terakhir, tidak sedikit daerah terlarang yang mengerikan itu. Bagaimanapun, pasti ada lebih dari 3. Sekarang, hanya ada 3 area terlarang di area yang dijelajahi, jadi jelas ada makhluk terlarang di 2/3 area yang tidak dijelajahi. Sekarang, kemunculan klan laba-laba sihir 9 Yin baru saja membuktikan hal ini. Aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku keliru memasuki tempat kuno selama lebih dari 10.000 tahun, dan kemudian memasuki jalan transmisi kuno ini. Aku tidak tahu apa situasinya sekarang. Oke, beri aku waktu yang baik. Aneh adalah cara hidup. Dia tahu bahwa Luming dan Dandan tidak akan membiarkannya pergi. Hampir mustahil baginya untuk bertahan hidup. Hanya untuk waktu yang baik. Aku akan membantumu. Dengan satu tembakan, Luming membunuh makhluk aneh itu, lalu mengulurkan tangan dan meraih tas penyimpanan di pinggang pihak lain. Pada saat yang sama, baju besi di sisi lain dilucuti oleh Luming. Armor ini adalah senjata sihir level sumber. Meski rusak, bisa dimakan bola. Kemudian, Luming mengobrak-abrik tas penyimpanan pihak lain. Itu semua adalah senjata atau bahan ajaib, yang tidak banyak berguna bagi Luming. Di dalam, tidak ada senjata sihir tingkat sumber kedua. Meskipun makhluk daerah terlarang sangat kaya, mereka tidak sekaya tentara ilahi tingkat sumber. Sisi lain hanyalah dewa, adalah baik untuk memiliki satu prajurit ilahi tingkat sumber. 4977. Di dalam tas penyimpanan klan laba-laba sihir 9 Yin, meskipun tidak ada tentara sihir tingkat sumber lain yang ditemukan, sebuah peta ditemukan. Kekuatan input tabu, di udara, sebuah peta muncul. Peta ini, sangat besar, melayang di udara, menempati radius beberapa mil, di peta, ada titik cahaya, dan garis sutra. Jika kamu memperbesar area tertentu di peta, kamu dapat melihat bahwa cahaya yang tersebar ini adalah potongan-potongan puing benua, dan garis sutra itu mirip dengan Tianhe. Apakah ini peta reruntuhan alam semesta yang belum dijelajahi? Luming dan Dandan sangat senang. Bandingkan. Dandan mengeluarkan peta lain. Peta ini merupakan peta reruntuhan alam semesta yang telah dijelajahi.
Sekarang, semua kekuatan besar telah menyerahkan sepertiga dari area yang telah mereka jelajahi dan membuat peta yang relatif sempurna. Kedua peta itu sangat cocok satu sama lain. Keduanya sangat bahagia. Ini benar-benar peta dari 2/3 sisa reruntuhan alam semesta. Kedua peta itu bersama-sama membentuk peta reruntuhan seluruh alam semesta. Ini hal yang bagus. Jika kamu ingin menjelajahi 2/3 sisa reruntuhan alam semesta di masa depan, peta ini akan sangat berguna. Jalan Dandan. Karena reruntuhan alam semesta sangat berbahaya, dan ada banyak tempat berbahaya yang mengerikan, bahkan jika tempat aslinya dimasuki dengan gegabah, itu sangat berbahaya. Saat ini, para penguasa kekuatan besar di alam semesta dapat datang dan pergi dengan bebas di reruntuhan alam semesta dan membuat peta yang bagus. Beberapa tempat berbahaya di peta ditandai, yang ditulis dengan pelajaran darah. Tentu saja, ini tidak disusun oleh upaya bersama dari kekuatan-kekuatan besar, tetapi merupakan kumpulan kekuatan dari kekuatan-kekuatan besar. Misalnya, orang-orang dari klan Yuang-Wang menjelajahi sepotong reruntuhan kosmik dan membuat peta detail dari reruntuhan kosmik tersebut. Kemudian mereka akan membuat salinan peta ini dalam jumlah besar untuk digunakan oleh orang-orang dari klan Yuang-Wang. Beberapa peta suku Yuang-Wang akan jatuh ke tangan ras lain, seperti tentara pemusnahan. Tentara pemusnah akan memperbaiki petanya sesuai dengan area yang dijelajahinya dan peta klan Yuang-Wang. Peta yang bagus akan disalin dan digunakan dalam jumlah besar di pasukan anti surga, dan kemudian akan jatuh ke ras lain, seperti Yinsa atau Tianren. Dengan cara ini, setiap angkatan akan mendapatkan peta yang dibuat oleh angkatan lain. Dengan cara ini, area yang dijelajahi oleh semua kekuatan akan terintegrasi, dan peta lengkap akan keluar. Peta semacam ini bukan lagi rahasia di antara kekuatan besar. Hampir setiap orang akan memilikinya. Ini akan tersedia dalam 1 menit. Lu Ming berbisik. Apakah kamu akan pergi ke kedalaman reruntuhan alam semesta? Dan menatap Lu Ming. Ya, sudah waktunya untuk pergi. Lu Ming Dao. Nyatanya, meski tidak ada yang namanya 9 laba-laba ajaib Yin, Lu Ming berencana untuk pergi ke kedalaman reruntuhan alam semesta dan menjelajahi 2/3 area yang belum dijelajahi. Sebab, reruntuhan alam semesta yang sudah dijelajahi belum menemukan keberadaan hati manusia, hanya ada satu kemungkinan, hati manusia, di wilayah yang belum dijelajahi itu. Alasan ini saja layak untuk dikunjungi Lu Ming. Terlebih lagi, sekarang ada alasan yang lebih penting. Mulan dan Huangling, mungkin melalui jalan bintang kuno, pergi ke kedalaman reruntuhan alam semesta. Dengan kultivasi Mulan dan Huangling, dia pergi ke reruntuhan alam semesta yang dalam. Dia tidak tahu betapa berbahayanya itu. Tidak peduli apakah dia mati atau hidup, dia harus menemukan mereka. Dan sekarang adalah waktu terbaik untuk masuk jauh ke dalam reruntuhan alam semesta. Saat ini, asal-muasal bencana, asal-muasalnya tidak keluar, dengan kekuatan Juang Lu Ming, hampir bisa merajalela, asalkan menghindari tempat-tempat berbahaya itu. Begitu sumber bencana selesai dan sumbernya habis, semua master di area terlarang akan keluar. Maka tidak akan ada yang salah dengan Lu Ming. Pada saat itu, akan lebih berbahaya untuk masuk jauh ke dalam reruntuhan alam semesta. Kamu akan melalui jalan berbintang tua ini. Dan bertanya, dia mengenal Lu Ming dengan sangat baik, langsung menebak pikiran Lu Ming. Lu Ming benar-benar berencana untuk pergi ke kedalaman reruntuhan alam semesta melalui jalan bintang kuno ini, yang nyaman untuk satu hal dan dapat melacak keberadaan Mulan dan Huangling untuk hal lain. Kapan kamu akan mulai? Melihat ekspresi Lu Ming, dan mengetahui keputusan Lu Ming dan bertanya lagi. Aku berencana untuk pergi ke langit dulu dan bertanya tentang situasi benua banjir dan kelaparan di era terakhir. Ngomong-ngomong, aku akan belajar lebih banyak tentang area terlarang utama, dan kemudian aku akan berangkat. Lu Ming Dao. Nenek moyang orang Yaxian adalah yang abadi. Langit tahu banyak tentang banjir dan gurun di zaman lalu. Lu Ming menemukan bahwa apapun yang terjadi pada reruntuhan alam semesta, mereka akan terkait dengan era terakhir, apakah itu kota abadi Taisang pada awalnya, tubuh Raja Manusia, Gua Zixiao, atau bahkan area terlarang, surga, ras manusia, dan iblis. Pasti ada rahasia besar di dalamnya. Tapi pengetahuannya tentang era terakhir sangat terbatas, yang sangat merepotkan. Jika kita pergi ke kedalaman reruntuhan alam semesta, semakin banyak yang kita ketahui tentang benua yang luas dan tandus itu, akan semakin baik. Aku akan ikut denganmu, atau aku akan menjagamu. Susah serius. Dia tidak menyombongkan diri. Meskipun kekuatan tempurnya jauh lebih sedikit daripada Lu Ming, dia berada 100 blok jauhnya dari Lu Ming dalam barisan. Pada beberapa kesempatan khusus, perannya lebih besar lagi. Selain itu, susunannya misterius dan tidak dapat diprediksi. Bahkan dalam pertempuran, itu memainkan peran besar. Dengan bantuannya, akan lebih mudah bagi Lu Ming untuk pergi ke reruntuhan alam semesta. Tapi Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, perjalanan ini, aku bisa melakukannya sendiri. Lebih baik kau tinggal di kamp. Susunan kamp membutuhkan perawatanmu. Itu bukan dari sumbernya.
Dalam hal menghancurkan pasukan dan susunan surgawi, tidak ada yang bisa menandingi Dandan. Jika sesuatu terjadi pada susunan tingkat sumber dari pasukan pemusnah, kamu membutuhkan Dandan. Alasan lainnya adalah berbahaya untuk pergi ke reruntuhan alam semesta. Bukan hanya Dandan yang Luming rencanakan untuk membawa bola bersamanya, tapi tidak ada yang lain. Mengapa membawa bola? Karena bola hanya bisa mendapatkan hasil maksimal dari mengikutinya. Jika kamu tetap di tempat tertentu, bola tidak akan banyak berkembang. Sebaliknya, itu menyia-nyiakan bakat. Dandan, jangan beritahu Xiao Qing tentang ini, Qiu Yue, atau mereka akan mengikuti. Lu Ming memperingatkan. Jika kamu memberitahu Xian Yanxing dan Qiu Yue, mereka tidak akan lega bahwa dia akan pergi ke reruntuhan alam semesta sendirian dan mengikutinya. Masih kalimat itu, sulit diprediksi bahwa Lu Ming akan pergi ke sana sendirian. Akan lebih nyaman dan mudah untuk datang dan pergi. Ya, aku akan mengatur beberapa susunan di sekitar sini dan memperhatikan situasi di sini sepanjang waktu. Segera setelah mereka selesai berbicara, mereka mulai mengatur, terutama untuk memantau larik, untuk mencegah larik transmisi berubah lagi setelah mereka pergi, dan bahkan keberadaan makhluk. Setelah pengaturan, mereka pergi ke Yaxian bersama. Dengan reputasi Lu Ming saat ini, tidak ada seorang pun di alam semesta yang tahu. Ketika orang-orang Yaxian melihat kedatangan Lu Ming, mereka segera melapor kepadanya. Segera setelah itu, Lu Ming melihat langit. 4978. Di ruang tamu, Lu Ming dan langit duduk terpisah. Kakak Lu, aku sudah puluhan tahun tidak bertemu denganmu. Gayamu lebih makmur di masa lalu. Selamat. Langit tersenyum. Kakak Chang, kamu sangat sopan, bukan? Lu Ming Dao, dia tidak sopan, tapi jujur. Lu Ming sangat terkejut bahwa kultivasi surga telah mencapai puncak Tuhan. Lu Ming tidak akan terkejut bahwa kultivasi langit telah mencapai puncak dewa. Lagi pula, ada artikel tentang sumber teh dewa di langit. Dengan sumber teh dewa, kultivasi langit telah mencapai puncak dewa, yang tentu saja. Yang benar-benar mengejutkan Lu Ming adalah yang lainnya. Di mata Lu Ming, langit seperti obor yang menyala, penuh dengan kehidupan dan darah. Sepertinya ada kekuatan mengerikan di tubuhnya, yang akan meledak kapan saja. Secara khusus, tanda di tengah alis langit memancarkan nafas yang tinggi, yang membuat Lu Ming merasakan sedikit tekanan. Di alam Tuhan, hanya Tuhan yang tak terkalahkan yang bisa membuat Lu Ming merasakan sedikit tekanan. Apakah langit memiliki kekuatan Tuhan yang tak terkalahkan? Selama beberapa dekade terakhir, langit pasti mengalami sesuatu, mendapatkan nasib surga yang merugikan, dan saat ini tidak seperti dulu lagi. Langit tersenyum percaya diri dan berkata, kakak Lu mencariku hari ini. Ada apa? Aku terutama ingin menanyakan sesuatu tentang daratan Hong Huang. Aku tidak tahu seberapa banyak saudara Chang tahu tentang daratan Hong Huang. Tolong jangan ragu untuk memberi aku nasihat. Lu Ming Dao. Sama-sama, saudara Lu. Sekarang kamu dan aku berada dalam situasi yang sama. Alam saling mendukung, dan Chang tahu segalanya. Daratan yang luas, bentangan luas, puing-puing seluruh alam semesta, termasuk bintang-bintang berevolusi dari alam semesta, terputus dari tanah yang luas. Kakak Lu harus tahu itu. Jalan langit. Lu Ming mengangguk. Tanah yang luas dan tandus tidak hanya luas, tetapi juga diberkati dengan kondisi latihan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah zaman latihan yang makmur. Yang kuat seperti awan, yang abadi sangat banyak, dan keberadaan yang asli Rilem tidak ada apa-apanya pada waktu itu. Itu benar-benar zaman yang mulia. Aku benar-benar ingin dilahirkan di zaman itu. Langit menghela nafas dan kerinduan yang mendalam muncul di matanya. Hati Lu Ming juga merindukan. Kita bisa membayangkan betapa briliannya di zaman itu ketika ada banyak yang abadi. Dibandingkan dengan kehancuran hari ini, itu adalah surga dan bumi. Saat itu, meski ada banyak ras di gurun, hanya ada 3 ras yang benar-benar mendominasi dunia, Teran, ras iblis, dan ras penyihir. Langit melanjutkan. Iblis dan penyihir, apa perbedaan antara Lik dan penyihir? Lu Ming bertanya. Di alam semesta saat ini, ada juga iblis dan penyihir. Dalam daftar 10.000 keluarga di alam semesta, ada keluarga penyihir dengan kekuatan yang kuat, yang memiliki perseteruan besar dengan Lu Ming saat itu. Adapun klan iblis, ada lebih banyak, belum lagi alam semesta yang luas, bahkan dunia kecil, ada banyak klan iblis. Ketika Lu Ming lahir di tanah Shen Huang, ada sejumlah besar iblis yang bersaing dengan umat manusia. Dunia yang berbeda. Langit menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan jejak penghinaan, dan berkata, sekarang yang disebut keluarga iblis di alam semesta ada di seluruh alam semesta dan bahkan dunia kecil. Mereka sama sekali bukan keluarga iblis murni. Keluarga kami berspekulasi bahwa itu keluarga iblis harus berevolusi dari darah dan daging keluarga iblis di era terakhir ketika alam semesta dan bintang berevolusi. Dari daging dan darah klan iblis di era terakhir. Lu Ming merasa itu mungkin. Langit berbintang alam semesta berevolusi dari bagian reruntuhan alam semesta.
Tubuh asli planet-planet itu adalah bagian dari benua besar. Pada akhir periode banjir dan kelaparan, perang yang mengguncang dunia pecah, dan banyak orang kuat yang mati. Dengan evolusi alam semesta dan bintang-bintang, darah dan daging dari orang-orang kuat ini melahirkan semua jenis makhluk. Kelahiran pertama makhluk ini adalah dewa primitif. Bukan rahasia lagi bahwa dewa primitif berevolusi dari daging dan darah yang kuat di era terakhir. Adapun Terran, kemungkinan besar itu berevolusi dari daging dan darah Terran yang kuat di era terakhir, yang dapat dibuktikan oleh klan Yan di benua Tianxing. Nyatanya, suku Yan di benua Tianxing juga merupakan ras manusia, kemungkinan besar berevolusi dari darah raja manusia. Oleh karena itu, klan iblis di alam semesta saat ini berevolusi dari klan iblis di gurun, yang sangat masuk akal. Namun, klan iblis hari ini bukan lagi klan iblis murni. Paling-paling, itu hanya dapat dianggap sebagai darah lain-lain. Itu adalah warisan dan darah alami dari klan iblis Hong Huang. Dibandingkan dengan klan iblis Hong Huang, itu jauh lebih buruk. Menurut buku-buku kuno keluarga kami, iblis-iblis besar banjir dan gurun, yang melahap alam semesta dan bintang-bintang, memiliki bakat yang tak tertandingi dan sangat kuat. Beberapa yang paling berbakat bisa menjadi iblis dan abadi, menekan suatu era, dan menjadi tak terkalahkan. Itulah klan iblis yang sebenarnya. Adapun klan penyihir hari ini, jauh dari klan penyihir Hong Huang. Itu memiliki sedikit atau tidak ada hubungan satu sama lain, sejauh yang aku tahu, penyihir Hong Huang hampir tidak mengolah jiwa mereka, tetapi terutama mengolah tubuh mereka. Beberapa penyihir Hong Huang sangat kuat dan abadi. Mereka bisa melawan orang kuat kelas abadi dengan tubuh mereka sendiri. Seberapa mengerikan yang bisa dibandingkan dengan para penyihir saat ini. Dengan berakhirnya langit, Lu Ming tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sejarah dan kekuatan klan iblis Hong Huang dan klan penyihir Hong Huang berada di luar imajinasinya. Namun, bukankah Terran adalah yang terkuat di tanah yang luas dan tandus? Betapa menakjubkan kekuatan Terran. Tidak peduli seberapa kuat iblis dan penyihir Hong Huang, mereka tidak lebih baik dari umat manusia. Ras manusia tidak diragukan lagi yang terkuat di Hong Huang. Dikatakan bahwa ada sejarah 3 ras yang bersaing untuk supremasi di daratan Hong Huang. Hanya ketika iblis dan penyihir bergandengan tangan, bisakah mereka bersaing dengan umat manusia. Langit benar-benar mengetahui segalanya dan memberitahu Lu Ming apa yang dia ketahui. Belakangan, Lu Ming bertanya tentang area terlarang. Langit hanya tahu sedikit tentang makhluk di area terlarang, tapi dia memberitahu Lu Ming apa yang dia ketahui, dan Lu Ming mendapat banyak manfaat. Setidaknya, dalam benaknya, dia memiliki gambaran umum tentang tanah yang luas dan terpencil di zaman terakhir, yang tidak akan sebodoh sebelumnya. Setelah mengobrol berjam-jam, Lu Ming bangkit dan pergi. Terima kasih atas saranmu dari langit. Lu Ming mengingatnya. Lu Ming memegang tinjunya. Sama-sama, saudara Lu. Ini hal sepele, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Langit tersenyum. Dia begitu, tentu saja, karena bakat Lu Ming. Sebenarnya, pada awalnya, dia memiliki ide untuk menyingkirkan Lu Ming, tetapi sekarang, itu benar-benar berubah. Dia benar-benar berencana untuk berteman dengan Lu Ming. Dengan pemahaman Lu Ming, semakin dia menemukan bahwa bakat Lu Ming benar-benar bertentangan dengan langit. Jika Lu Ming terus berkembang, masa depannya tidak akan terbatas. Apalagi Lu Ming adalah tabu dan mengendalikan kekuatan alam semesta. Semakin kuat kultivasinya, semakin kuat penindasannya terhadap makhluk darat terlarang dan surga dan ras manusia, tetapi sebaliknya, itu akan lebih bermanfaat bagi ras sub-abadi mereka. Mereka adalah sub-peri. Mereka semua adalah makhluk dari alam semesta Hong Huang. Semakin kuat alam semesta Hong Huang, semakin baik bagi mereka. 4979. Lu Ming dan Dan meninggalkan suku Yaxian dan kembali ke susunan transmisi kuno. Dan, bantu aku menyembunyikannya sebentar, Xiao Qing. Ketika mereka bertanya, kamu mengatakan bahwa aku tertutup dan mengerti Yuansu. Lu Ming Dao. Bagaimanapun, itu adalah praktik umum bagi mereka untuk tutup mulut selama ratusan tahun. Saat itu, Lu Ming seharusnya sudah kembali. Aku melakukan banyak hal, kamu dapat yakin. Lu Ming, jaga dirimu, jangan bersendawa. Kata Dan. Kraubik, aku pergi. Lu Ming melambai dan melangkah keluar ke susunan transmisi. Susunan transmisi dimulai, dan sosok Lu Ming menghilang dalam susunan transmisi. Lu Ming merasa seolah-olah sedang berjalan melalui kehampaan. Kecepatannya luar biasa, dia tidak pergi terlalu lama. Begitu dia terkejut, dia muncul di tempat baru. Lu Ming mendapati dirinya berada di atas altar, yang sebenarnya adalah susunan teleportasi. Itu terlihat sangat tua dan penuh dengan jejak waktu. Kemudian, mata Lu Ming menyapu dan melihat ke atas. Dia berada di sebuah benua kecil, yang terlihat seperti puing-puing benua, tetapi luasnya sangat kecil. Di sekitar puing-puing terdapat lapisan sinar matahari yang menyelimuti puing-puing tersebut, seolah-olah terisolasi dari dunia. Di mana ini? Seharusnya masih reruntuhan alam semesta yang telah dijelajahi. Lu Ming berspekulasi.
Sepertiga dari reruntuhan alam semesta telah dieksplorasi, dan cakupannya menakjubkan. Luming tidak percaya bahwa ada susunan transmisi, yang dapat menjangkau jarak yang begitu jauh pada satu waktu, langsung melintasi sepertiga jarak ini. Di sini, sebagian besar masih di sepertiga luasnya. Namun, tempat ini tidak boleh ditemukan. Mungkin tempat ini tersegel dalam kehampaan yang dalam, yang sulit ditemukan di luar. Luming berspekulasi bahwa ini dapat dilihat dari cahaya di sekitar puing-puing daratan, dan Luming mencoba terbang keluar, tetapi memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Ini membuktikan dugaan Luming. Di sini, itu mungkin hanya stasiun transit jalan kuno Singkong. Luming mencarinya di puing-puing daratan. Benar saja, tidak jauh dari sana, Luming menemukan altar kuno lainnya. Luming berspekulasi bahwa altar ini adalah susunan transmisi yang terus turun. Aku tidak tahu siapa yang membuat rangkaian transmisi. Lihat sekeliling untuk melihat apakah ada petunjuk. Luming berpikir, dan kemudian berkeliaran di atas puing-puing benua ini. Puing-puing benua tidak besar, dan segera dibalik oleh Luming. Sayangnya, tidak ada yang ditemukan, tidak ada petunjuk yang ditemukan. Luming hanya dapat terus menginjak susunan transmisi, kilatan cahaya, sosok Luming menghilang, saat berikutnya, Luming muncul di sepotong kecil puing benua. Sepotong kecil puing-puing tanah ini, mirip dengan yang sebelumnya, juga tersegel dalam kehampaan yang dalam. Itu tidak bisa terbang, itu hanya dapat ditinggalkan oleh arai transmisi. Luming berbalik dan tidak menemukan apapun. Dengan cara ini, Luming terus menginjakan kaki di susunan transmisi. Setelah 6 transmisi berturut-turut, saat ketujuh kalinya, akhirnya berubah. Luming menemukan bahwa dia dipindahkan ke sebuah bukit. Bukit ini sangat kecil, tingginya hanya sekitar 100 meter. Puncaknya datar, dan sebuah rumah batu dibangun. Di depan rumah batu, terdapat susunan transmisi tua. Jantung Luming berdetak cepat. Di sini, ada sebuah rumah batu. Siapa yang membangunnya? Apakah itu dibangun oleh makhluk yang membuat susunan transmisi, atau oleh Mulan dan Huangling? Luming menahan kegembiraan di hatinya dan berjalan menuju rumah batu. Di dekat rumah batu, Luming menemukan bahwa di sisi kanan rumah batu terdapat sebuah kolam kecil, tetapi kolam tersebut telah mengering. Luming melirik dan memasuki rumah batu. Rumah batunya sangat sederhana, hanya ada satu meja batu dan satu bangku batu. Hanya satu bangku batu. Hati Luming tergerak. Ini mungkin tidak dibangun oleh Mulan dan Huangling. Mereka memiliki 2 orang. Jika mereka membangunnya, tidak ada alasan untuk hanya membangun bangku batu. Ada kata-kata di atas meja. Hati Luming melonjak, dan dia menemukan bahwa bagian atas meja dari meja batu itu penuh dengan tulisan tangan. Namun, aksara-aksara tersebut diukir dari tulisan zaman sebelumnya. Luming selanjutnya menyimpulkan bahwa meja batu di rumah batu itu bukan peninggalan Mulan dan Huangling. Luming mengidentifikasinya dengan hati-hati. Selama bertahun-tahun, dia tidak sepenuhnya menganggur di langit menghancurkan tentara. Dia juga meluangkan waktu untuk mempelajari karakter-karakter dari era terakhir, dan kebanyakan dari mereka dapat dikenali. Sesaat kemudian, Luming dengan hati-hati melihat kata-kata di atas meja batu, dan matanya tidak yakin. Benar saja, susunan transmisi ini dibangun oleh suatu keberadaan misterius. Luming berbisik. Menurut arti harfiahnya, pemilik rumah batu itu membangun banyak susunan transmisi, membentuk jalan kuno, tetapi dia tidak mengatakan alasannya. Kemudian, pemilik rumah batu meninggalkan beberapa peluang di sini. Kolam kecil di luar rumah batu disebut kolam giok penciptaan. Di dalamnya terdapat cairan giok ciptaan, yang memiliki efek melawan surga. Tapi sekarang telah mengering. Apakah sudah diserap oleh Mulan dan Huangling? Luming berpikir sendiri. Karena menurut para ahli dari 9 laba-laba ajaib Yin, Mulan dan Huangling memasuki jalan bintang kuno lebih awal dari laba-laba ajaib 9 Yin, dan mereka pasti datang ke sini lebih awal. Jadi, jika ada yang menyerap cairan giok tersebut, kemungkinan besar adalah Mulan dan Huangling. Ada peluang lain, juga mungkin Mulan dan Huangling dapatkan. Tentu saja, ini semua dugaan Luming, dan situasi sebenarnya masih belum diketahui. Yah, ada kata-kata di tanah juga. Luming terus mengamati, dan menemukan beberapa baris karakter cantik di tanah rumah batu. Luming melihat-lihat, dia sangat senang. Ini adalah tulisan tangan Mulan. Luming sangat jelas tentang itu. Sama sekali tidak ada kesalahan. Arti harfiahnya adalah Mulan dan Huangling masuk ke sini secara tidak sengaja dan mendapat kesempatan, namun sulit untuk kembali. Mereka telah menunggu di sini selama beberapa dekade. Melihat Luming tidak datang, mereka terus melakukan teleportasi. Dan diberitahu bahwa jika Luming datang untuk melihat pesannya, jangan khawatir. Wah! Luming menghela nafas dan merasa lega. Setidaknya, itu membuktikan bahwa Mulan dan Huangling tidak ada hubungannya di sini, dan mereka juga memiliki peluang untuk melawan langit. Kakak perempuan Mulan, Huangling, jangan lakukan apapun. Luming bermeditasi di dalam hatinya dan melakukan tur mengelilinginya.
Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak lain, dia menginjakkan kaki di susunan transmisi di depan rumah batu. Saat lampu menyala, Luming menghilang di platform transmisi. Kemudian, Luming melewati 5 transmisi lagi, dan dalam 5 transmisi berikutnya, dia tidak menemukan perbedaan, juga tidak meninggalkan tulisan tangan. Namun, di sepanjang jalan, tidak ada bahaya dan tidak ada kehidupan. Ini sangat meyakinkan Luming. Tidak ada bahaya, dan seharusnya tidak ada bahaya bagi Mulan dan Huangling. Selama kita tidak menemui area terlarang. Setelah transmisi lain, Luming datang ke sepotong puing benua. Tapi kali ini, Luming terkejut. Karena di sekitar puing-puing benua ini, ia tidak tersegel, tidak jauh di dalam kehampaan, tetapi tertahan di kehampaan alam semesta. Puing-puing benua penuh dengan banjir dan kelaparan yang kaya. 4980. Ini adalah bagian dari puing-puing benua di reruntuhan alam semesta. Luming membuat penilaian seperti itu. Tapi aku tidak tahu apakah itu sepertiga dari area tempat mereka berada atau 2/3 dari area yang belum dijelajahi. Berkali-kali, mungkin kita telah mencapai 2/3 dari area yang belum dijelajahi. Luming, bagaimanapun, mengerutkan kening. Dalam hal ini, aku tidak bisa mengetahui tren Mulan dan Huangling. Apakah Mulan dan Huangling terus mengangkut jalan kuno langit berbintang, atau apakah mereka meninggalkan puing-puing benua ini dan berkeliaran di reruntuhan alam semesta? Akhirnya, Luming memutuskan untuk menjelajahi puing-puing untuk melihat apakah Mulan dan Huangling meninggalkan petunjuk di sekitar sini. Kesadaran spiritual Luming keluar dan mulai menjelajah. Luas benua ini kecil. Segera setelah itu, seluruh benua dijelajahi oleh Luming. Tidak ada jalan turun. Apakah ini ujung jalan lama di langit berbintang? Wajah Luming mendung dan cerah. Karena dia menjelajahi seluruh puing-puing benua, dan tidak menemukan cara untuk melanjutkan. Sebelum setiap transmisi, ada 2 larik transmisi, satu dari dia, yang lain melanjutkan transmisi ke bawah. Tetapi pada puing-puing benua ini, hanya ada susunan pemancar, tetapi tidak ada susunan pemancar lebih lanjut. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini akhir dari jalan kuno langit berbintang, atau apakah susunan itu mentransmisikan ke bawah bukan pada potongan puing benua ini, tetapi pada potongan puing benua lainnya? Bukan tidak mungkin, tapi sangat kecil kemungkinannya. Luming berpikir bahwa kemungkinan besar ini adalah akhir dari jalan bintang kuno. Setelah Mulan dan Huangling datang ke sini, mereka pergi. Sebagian besar master dari 9 klan laba-laba ajaib Yin mulai dari sini dan pergi ke bintang-bintang. Aku berharap saudari bela diri Mulan dan Huangling akan baik-baik saja. Luming menghela nafas, reruntuhan alam semesta yang luas, tidak tahu di mana menemukannya. Setelah berpikir sejenak, Luming berencana untuk pergi selangkah demi selangkah. Begitu sosoknya melintas, Luming meninggalkan daratan dan terbang ke kejauhan. Segera setelah itu, menurut peta, Luming seharusnya sampai ke kedalaman reruntuhan alam semesta, hingga 2/3 dari area yang belum dijelajahi. Selain itu, Luming juga menemukan bahwa lingkungan kultivasi di sini luar biasa, bahkan lebih baik daripada daerah tempat tinggal Luming. Setiap bagian dari puing-puing benua itu subur dan hidup, dan bahkan banyak puing-puing benua memiliki banyak obat ajaib. Namun, level ramuan ini tidak tinggi, dan Luming tidak membuang waktu untuk mengambilnya. Hah! Tiba-tiba, Luming, yang sedang terbang, mau tidak mau berhenti. Karena dari beberapa menit yang lalu, Luming selalu merasa ada kesempatan membunuh dingin untuk menguncinya. Awalnya dia tidak terlalu peduli, tapi setelah beberapa menit terbang, niat membunuh itu tidak pernah hilang, tapi selalu mengikutinya. Itulah masalahnya. Mata Luming seperti listrik, memindai sekeliling, dan kesadaran spiritualnya juga menyebar, menempuh jarak ribuan mil. Wah! Pada saat ini, di belakang Luming, kehampaan melonjak, dan kemudian cahaya hitam menembus otak belakang Luming, tajam dan tak tertandingi. Pada saat yang sama, di sisi kiri dan kanan Luming, ada cahaya hitam, seperti senjata ajaib, menusuk titik vital Luming. Cepat seperti kilat. Serangan diam-diam semacam ini bisa dikatakan bekerja sama dengan sempurna. Jika kamu lengah, kamu tidak dapat menahan keberadaan puncak Tuhan, dan kamu akan dibunuh. Tetapi apakah Luming adalah puncak Tuhan? Tubuh Luming tiba-tiba mundur, menghindari serangan dari kedua sisi. Saat dia mundur, dia mengulurkan tangan dan menangkap serangan dari belakang. Bukan senjata yang menyerangnya dari belakang, tapi kaki serangga. Kaki laba-laba. 9 laba-laba ajaib Yin. Hati Luming berubah tajam, dan dia minum, keluar. Kekuatan telapak tangan, untuk membuang, segera, sesosok tubuh terlempar keluar, kekuatan yang mengerikan meledak, sisi lain dari kaki laba-laba, langsung terbuka. Sua-sua. Lalu, di depan Luming, ada 3 sosok. Ketinggian ketiga sosok itu lebih dari 3 meter. Mereka sangat mirip dengan Teran, tetapi di belakang mereka masing-masing memiliki 2 kaki laba-laba. Ya, hanya 2.
Bahkan salah satunya hanya memiliki satu kaki laba-laba, karena salah satunya, Luming, yang baru saja retak, pucat dan penuh pembunuhan, menatap Luming. Meskipun jumlah kaki laba-laba di belakang orang-orang ini berbeda dengan 9 laba-laba yin yang dibunuh oleh Luming di alam semesta, Luming dapat yakin bahwa orang-orang ini pasti adalah keluarga 9 laba-laba yin. Bocah ini sangat kuat, aku khawatir kita bukan saingan. Lebih baik kita mundur dan membiarkan ahli yang lebih kuat menghadapinya. Aku pikir juga begitu. Beberapa orang dari klan laba-laba sihir 9 yin berdiskusi dengan cara transmisi suara, dan kemudian dengan cepat mundur. Luming mengerutkan kening. Baru saja, dia bergandengan tangan untuk membunuhnya, tapi sekarang dia ingin pergi. Apakah Luming pembicara yang baik? Semua tinggal bersamaku. Luming hadingin, tangan besar, dalam kehampaan, telapak tangan besar ke sisi lain untuk memahami masa lalu. Luming dapat melihat dengan jelas bahwa pencapaian dari 3 laba-laba ajaib 9 yin hanyalah 9 kali lipat dari Tuhan. Luming sama sekali tidak memperhatikan mereka. Dia bisa menyelesaikannya dengan satu telapak tangan. Tidak. 39 laba-laba ajaib yin merasakan teror Luming, dan wajah mereka sangat berubah. Kemudian mereka mencoba yang terbaik untuk melawan. Tapi hanya 3 dewa 9 berat, bagaimana bisa memblokir serangan Luming? Telapak tangan ke bawah, 2 jeritan keluar, termasuk 2 jeritan 9 laba-laba yin, tubuh meledak, tubuh dan jiwa hancur. Hanya satu laba-laba 9 yin yang selamat. Namun, bukan seberapa kuat orang ini sehingga dia dapat memblokir serangan Luming, tetapi Luming berbelas kasih dan dengan sengaja melepaskan pihak lain, berharap mendapatkan beberapa informasi dari pihak lain. Terlebih lagi, mengapa pihak lain tidak menanyakannya sepanjang waktu? Meskipun dia membunuh seekor laba-laba 9 yin dengan 4 kaki laba-laba sebelumnya, orang-orang ini tidak tahu. Tidak ada alasan untuk membunuhnya begitu kita bertemu. Apa karena dia manusia? Meski ada kemungkinan seperti itu, bagaimanapun, selama periode banjir dan kelaparan, makhluk dan umat manusia di daerah terlarang itu bermusuhan. Namun, Luming masih ingin bertanya tentang situasi saat ini di reruntuhan alam semesta. Di langit berbintang, meskipun 9 laba-laba yin dengan 4 kaki laba-laba banyak bicara, pihak lain hanya mengetahui situasinya lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Karena 9 laba-laba ajaib yin adalah yang pertama bangun. Mereka terbangun dalam lebih dari 10.000 tahun. Kemudian mereka memasuki tempat rahasia untuk mencari peluang, namun mereka terjebak di tempat rahasia tersebut selama lebih dari 10.000 tahun. Meskipun mereka berhasil menembus pengepungan, mereka memasuki jalan kuno langit berbintang, dan kemudian mereka bertemu Luming. Oleh karena itu, laba-laba 9 yin tidak mengetahui situasi saat ini di reruntuhan alam semesta. Menurut laba-laba 9 yin dengan 4 kaki laba-laba, pada saat itu laba-laba 9 yin hanya membangunkan beberapa ratus orang, dan reruntuhan alam semesta masih mati.